Halo, selamat datang semuanya di pertemuan kita malam hari ini. Jadi, selamat malam, kita berjumpa lagi di kelas AWS Academy Cloud Architecting. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Najib Prabowo, dan kita akan melanjutkan apa yang kita sudah tempuh sampai 7 modul kemarin. Jadi untuk yang di malam hari ini kita akan bahas modul 8. Modul 8 tidak akan sebanyak dari yang modul kemarin. Nah, di modul ke-8 kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan bagaimana caranya kita mengamankan user dan akses ke aplikasinya. Jadi securing user and application access. Itu ya. Itu untuk apa yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Jadi, kita kemarin sudah cukup sedikit review dari yang kemarin ya. Kita kemarin terakhir sudah membahas sampai networking, dan networking-nya juga sudah cukup banyak ya kemarin ya. Kita sampai cover 2 modul sekaligus untuk yang networking. Jadi mulai yang dari basic, mulai dari gimana kita komunikasi di dalam satu VPC, terus kemudian networking di luar VPC. Nah, itu sudah kita bahas semuanya kemarin. Nah, kalau kemarin kita juga sudah membahas tentang keamanan, terutama di bidang network, di sisi network. Jadi di sisi network kemarin kita sudah bahas juga ya, bagaimana caranya kita bisa mengamankan untuk traffic-nya, jadi untuk apa yang nanti masuk ke dalam situ dengan menggunakan security group, dan untuk memfilter traffic yang masuk ke dalam si NaCl, kita menggunakan, masuk ke dalam subnet, kita menggunakan NaCl. Oke? Jadi kita sudah membahas di sisi network-nya, bagaimana kita bisa implementasi buat basic security-nya. Nah, sekarang kita bahas untuk basic security lagi, tapi di sini terkait dari manajemen resource. Dari resource-nya, dari manajemennya, dari user-nya, dari akunnya. Itu ya. Oke, mari kita bahas untuk yang di kali ini, kita masuk ke materinya. Jadi kurang lebih untuk nanti di section untuk di modul kali ini, kita pertama seperti biasa ya, dari sisi kebutuhan arsitekturnya seperti apa dan kenapa kita butuh si permission ini. Terus kemudian yang kedua di sini kita akan bahas terkait dengan account user sama IAM, apa sih sebenarnya account user, terus kaitannya sama IAM itu apa di sini. Terus yang kemudian kita juga akan bahas terkait dengan gimana kita bisa mengorganisir user dengan mudah. Terus kemudian kita federating user, jadi nanti kalau misalkan ada user di luar aplikasi ingin akses ke dalam akun kita, itu gimana caranya, akan kita bahas di modul kali ini. Dan terakhir, kita juga akan membahas terkait dengan multiple account. Jadi kalau misalkan kita adalah organisasi yang besar, di dalamnya kita kontrol untuk beberapa akun, gimana caranya kita bisa mengorganisir si akun-akun tersebut. Dan nanti saya juga akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana untuk implementasi dari EC2 Instance Profile. Jadi nanti gimana caranya kita bisa memberikan permission, tapi melalui role yang ditempel ke EC2 Instance. Oke, terus kemudian nanti juga ada sedikit activity di sini, yaitu examining IAM policy. Jadi nanti saya akan bawa untuk rekan-rekan semuanya untuk sedikit berpikir di sini bagaimana caranya nanti bisa membaca IAM policy, dan nanti di situ ada beberapa poin-poin penting terkait dengan IAM policy yang harus diperhatikan. Jangan lupa nanti setelah dari sesi kita malam ini, itu ada lab-nya, ada challenge lab-nya juga, silahkan dicoba untuk gimana kita nanti kontrol akses untuk AWS account kita dengan menggunakan IAM. Itu ya. Untuk modulnya, tujuan dari modul ini, tujuan dari malam ini, saya bahas ini adalah yang pertama, untuk nanti rekan-rekan bisa menjelaskan tujuan dari IAM, user, group, sama role. IAM itu apa sih? IAM itu service di AWS, Mas. Iya, tujuannya buat apa gitu. Terus kemudian komponen dari IAM, ada user, group, sama role, tujuannya buat apa. Itu diharapkan rekan-rekan sudah tahu nantinya setelah ikut sesi malam ini. Kemudian juga nanti rekan-rekan diharapkan bisa menjelaskan bagaimana untuk mengizinkan user federation, untuk mengizinkan user-user di luar dari akun, oke, untuk bisa nanti berkomunikasi dengan resource yang ada di dalam arsitektur kita, atau mungkin untuk berkomunikasi dengan akun kita di situ. Oke. Terus kemudian, recognize how AWS Organization Service Control Policy increase security within an architecture. Jadi ada namanya AWS Organization untuk kita nanti mengatur beberapa akun sekaligus,
terus kemudian nanti ada SCP atau Service Control Policy. Nanti kita akan bahas di sini si organization itu gimana bentuknya, SCP gimana bentuknya. Dan terakhir kita juga akan membahas terkait dan terakhir di sini rekan-rekan diharapkan bisa untuk melakukan manajemen dari multiple AWS account. Jadi gimana sih caranya kalau kita mau manage beberapa AWS akun sekaligus dan juga IAM usernya. Itu ya, itu yang diinginkan untuk bisa dilakukan setelah mengikuti kelas untuk malam ini. Mari kita bahas dulu yang section pertama. Seperti biasa ya, di section pertama kita akan bahas di sisi kebutuhan arsitekturnya seperti apa. Kemarin sudah sempat kita bahas bahwa kita konfigurasi, kita kalau misalkan butuh object storage, kita menggunakan S3, kemudian kalau misalkan kita butuh instance atau butuh untuk komputasi, untuk menjalankan aplikasi, ada EC2, kemudian juga kita sudah membahas juga kemarin terkait database, networking, gitu kan. Nah, sekarang yang dipertanyakan adalah gimana caranya kita bisa mengatur user siapa saja, sistem siapa saja yang nantinya punya akses ke resource-nya, yang nantinya bisa melakukan sesuatu terhadap resource di dalam akun kita. Ya nantinya gimana caranya supaya untuk perizinan-perizinan dalam mengakses dan menggunakan resource yang ada di dalam akun AWS kita, itu nanti gimana implementasinya kalau misalkan di beda akun. Itu ya. Jadi untuk kita bermain-main, tujuan dari sisi arsitektur yang kita butuhkan adalah kita butuh suatu sistem atau suatu konsep atau suatu cara untuk bisa membatasi permission dari user terhadap akun kita. Membatasi si user bisa ngapain aja dan seterusnya. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari sisi arsitekturnya. Nah, terus sekarang gimana sih cara kita untuk membatasi itu semua? Gimana caranya kita bisa melakukan itu semua? Nah, di sini kita masuk ke section kedua, yaitu terkait dengan account user dan IAM. Jadi kita bahas dulu ya, ini karena ini dua ini kerat kaitannya lah untuk kedua ini, antara account user sama IAM. Oke, jadi secara sederhana ya, secara sederhana ini saya akan gambarkan sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Ketika kita pertama kali daftar ke AWS, ketika kita pertama kali register to AWS, maka nanti kan kita register buat akun ya ceritanya ya. Kita register itu tuh ceritanya adalah untuk buat akun di sini. Oke, untuk buat akun. Nah, setelah kita daftar di AWS dan kita buat akun di situ, hasilnya adalah sebuah akun. Kita dapat sebuah akun. Nah, akun ini kan ada kredensialnya, bener nggak? Dia ada kredensialnya, ada di dalam akun ini nanti ada namanya account user. Oke, ada namanya user akun. Di dalam akun ada namanya user akun. Nah, user akun ini yang dipakai untuk login ke dalam akun kita, untuk kontrol ke dalam akun kita. Jadi untuk user akun ini dia punya username atau email biasanya. Terus kemudian di dalam ini juga ada password. Nah, biasanya si user akun ini adalah user yang pertama kali akan kita akses dan pertama kali yang akan kita gunakan untuk melakukan manajemen di situ. Oke. User akun ini adalah user yang pertama kali pasti akan dipakai buat manajemen. Oke ya. Jadi sekali lagi, user akun ini adalah user yang pertama kali dibuat di dalam satu akun. Terus kemudian sifatnya dia adalah super user. Jadi dia sifatnya adalah super user atau dia adalah root dari akun kita. Yang berarti ya dia permission-nya banyak banget dan nggak bisa dibatasin terkait dengan permission ini. Jadi sekali lagi ketika kita buat akun di AWS, kita kan dapat akun tuh. Kalau kita punya akun, kita kan harus login. Nah, loginnya menggunakan user akun. User akun ini adalah user yang pertama kali akan dibuatkan sama si AWS untuk kita, yang dipakai untuk pertama kali melakukan manajemen di dalam akun kita. Terus kemudian, sekali lagi, user akun ini dia super user. Oke, dia super user di situ. Dia bisa ngapain aja, dia bebas. Dia ibaratnya yang punya kontrol penuh dan nggak bisa dibatasin kontrol penuh itu. Nah, terus kemudian di dalam akun, di dalam akun, selain ada user account, ada juga satu service namanya IAM. IAM ini satu service ya di dalam AWS ya. Dia service. Dia service. Tapi nanti di dalam IAM kita bisa buat yang namanya IAM user.
Dan si IAM user ini yang nanti kita pakai. Oke? Jadi di dalam sini kita bisa bikin beberapa IAM user, kita bisa memberikan permission kepada IAM user ini untuk bisa melakukan apapun kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi memang user yang pertama dibikin adalah user akun, tapi user akun ini dia biasanya nggak dipakai. Karena apa? Permission-nya nggak bisa dibatasin. Kalau IAM user, ini kita bisa set ya. Kita bisa set permission-nya. Kita bisa atur permission-nya. Kita bisa kontrol untuk permission-nya. Dan ini, si IAM user ini, dia sifatnya adalah adisional atau tambahan. Oke? Jadi dia tambahan yang kita buat, jadi kita buat sendiri ya, kita buat sendiri pada saat kita sudah register ke AWS, kemudian kita udah login pakai akun user, terus habis itu kita bisa tambahkan IAM user. Jadi IAM user itu default-nya nggak ada, kita harus nambahkan dulu sendiri. Tapi nanti untuk manajemen dari si resource yang ada di AWS, administrasi yang ada di AWS, itu menggunakan IAM user. Root user-nya bisa nggak, Mas? Si user akunnya bisa sebenarnya, cuma tidak direkomendasikan. Alasannya kenapa? Karena si ini, kita nggak bisa kontrol untuk aksesnya. Dan kalau ada orang yang berhasil dapatkan user ini, berarti dia bisa dapatkan kontrol untuk keseluruhan akunnya. Keseluruhan resource dalam satu akun. Oke, nah gimana caranya kita ngamankan si root account tadi? Gimana caranya kita ngamankan si root user tadi atau root account tadi? Jadi pertama, si root user ini, oke, akan membuat seorang IAM admin user, oke, seorang user yang nanti ditempelin sama permission. Terus kemudian si root user ini akunnya disimpan. Lock away the root user credential, akunnya disimpan di situ. Jangan sampai ada yang bisa membukanya. Ya bisa dibuka, cuman maksudnya jangan ini ya, jadi digunakan untuk melakukan manajemen. Jadi hanya untuk keperluan yang penting-penting aja. Lock away the root user credential, itu penting. Oke, jadi jangan dipakai untuk administrasi. Kalau administrasi, yang dipakai adalah yang IAM user. Oke, terus kemudian nanti si IAM user ini kita bisa berikan akses, kita bisa berikan permission di sini. Kita bisa berikan permission, kita bisa memberikan akses ke IAM user ini untuk nanti dia bisa melakukan berbagai macam hal di situ. Nah, untuk kontrolnya, untuk kontrol aksesnya kemana aja, permission-nya gimana, itu kita bisa atur dengan menggunakan manajemen konsol, kita bisa atur dengan menggunakan CLI, atau juga SDK di sini. Masih ingat ya, kalau pakai manajemen konsol berarti ada GUI-nya. Saya ulangi lagi, kalau misalkan kita bentuknya komen, kita gunakan yang CLI, hitam dan putih. Terus kemudian kalau kita membangun aplikasi yang aplikasinya ada interaksi ke AWS, berarti kita pakai SDK. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk amankan root account-nya. Jadi sekali lagi, best practice-nya adalah jangan gunakan root account untuk melakukan administrasi akun kita. Jadi untuk jadi cloud admin-nya itu jangan pakai si root account ini atau root user ini. Oke? Itu ya. Jadi sekali lagi, ini disimpan best practice-nya. Nggak dipakai. Yang dipakai apa? IAM user. Dengan cara kita kasih permission ke IAM user tersebut. Itu ya. Next, berikutnya. Berikutnya, untuk kita bisa mengontrol yang itu tadi, untuk kita bisa mengatur yang jalannya ini tadi, kita kan pakai yang namanya IAM. IAM itu adalah service di AWS yang gratis dan bisa kita pakai untuk manajemen akses di situ. Oke, AWS Identity and Access Management atau IAM. Nah, dia bisa mengatur untuk keamanan atau akses dari seorang individual atau grup di situ. Bisa dipakai, bisa dibatasin, si user bisa akses kemana aja, grupnya bisa akses kemana aja. Kemudian, si IAM ini juga bisa diintegrasikan dengan service AWS yang lain. Supaya nanti kalau ada yang ingin mengakses service tersebut, maka nanti dia harus punya permission-nya. Seperti itu. Juga nanti si IAM juga support dengan Federated Identity Management ya. Jadi kalau misalkan kita ada identity management di luar, contohnya Active Directory, nah itu nanti bisa kita gabungkan juga antara si Federated Identity ini dengan aksesnya IAM-nya. Jadi nanti kalau user ingin melakukan konfigurasi, dia bisa login menggunakan si Federated Identity-nya. Itu ya. Terus kemudian dengan menggunakan si IAM, kita bisa mendapatkan permission yang granular. Granular ini detail ya. Oke, kita bisa dapat permission yang sifatnya detail di situ.
Oke, user A action untuk upload S3 gitu. Bahkan sampai action apa itu bisa disebutkan. Dan itu nanti diizinkan atau tidak bisa diatur di sini. Oke, dan IAM dia juga support buat multi-factor authentication, sehingga nanti pada saat login itu nggak cuma pakai username sama password, tapi juga bisa menggunakan beberapa metode autentikasi yang lainnya. Itu ya, itu untuk si IAM support MFA. Oke, lanjut. Berikutnya, komponen dari si IAM sendiri yang paling sering kita konfigurasikan. Jadi, komponen pertama adalah adanya IAM user. Jadi, IAM user ini di-define di dalam akun ya. Ingat ya, IAM user beda dengan user account. IAM user dibuat di dalam akun AWS kita. Dan nanti kita bisa gunakan kredensial untuk terautentikasi secara programmatically atau via manajemen konsol. Nah, terkait dengan kredensial sendiri nanti kalau misalkan kita di sini programmatically, oke, yang text-based gitu, kita pakai yang namanya access key sama secret access key. Oke. Tapi kalau misalkan kita gunakan manajemen konsol, untuk masuk ke manajemen konsol, itu yang digunakan adalah kredensial, username, dan password. Oke, itu ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau kita pengen loginnya itu secara programmatic, itu pakainya access key sama secret access key. Kalau kita via manajemen konsol, itu pakainya user password. Oke. Tuh, komponen pertama, IAM user. Dia pada saat dibikin, harus kita tentukan dia boleh login kemana, dan by default dia nggak punya permission, sampai kita tempelin permission nantinya. Terus kemudian ada IAM group, jadi IAM group ini adalah sekelompok dari IAM user yang punya permission yang sama, yang otorisasinya sama. Kenapa? Karena ketika kita tempelkan permission ke IAM groupnya, permission itu akan di-inherit, jadi akan diturunkan ke anggota dari grup tersebut. Itu. Dan nanti untuk mengatur, oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini enggak boleh, kayak gitu. Untuk mengatur permission-nya, kita menggunakan si IAM policy. Jadi IAM policy nanti, dia adalah sebuah dokumen yang di dalamnya itu akan menentukan resource mana yang bisa diakses dan level aksesnya itu sejauh mana di situ. Itu ditentukan di dalam IAM policy. Yang nanti si IAM policy ini bisa ditempelkan ke IAM group, atau ke IAM user, atau ke IAM role. Nah, IAM role apa, Mas? Gini. IAM role ini, dia adalah satu mekanisme, oke, untuk memberikan temporary access. Jadi, untuk memberikan akses secara sementara terhadap sebuah resource yang ada di AWS. Oke, itu ya. Itu, jadi, di dalam role ini dia punya permission, dia punya privilege di situ. Cuman si privilege-nya ini itu nggak bisa dipakai sendiri. Jadi, harus digunakan sama entitas yang lainnya. Digunakan sama siapa, Mas? Bisa digunakan sama identity atau personal. Bisa dipakai sama aplikasi, bisa dipakai sama service. Tujuannya apa? Supaya si orang tersebut, application tersebut, atau service tersebut, dia bisa punya permission yang dimiliki sama si IAM role-nya. Jadi sekali lagi, IAM role itu dia ini ya kayak sekantong permission yang nanti bisa dipinjam sama seseorang, aplikasi atau service untuk bisa nanti mengakses sesuatu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti di sini kita punya IAM user, group atau role, kemudian nanti mereka bertiga itu akan ditempelin sebuah IAM policy atau lebih dari satu IAM policy yang tujuannya untuk memberikan akses. Ada yang full access di sini, ada yang read only access di sini. Oke, itu kita kalau misalkan menggunakan si IAM. Nah, terus terkait dengan permission dari si IAM sendiri, nah gini ya, permission sekali lagi, permission itu dimasukkan ke dalam IAM policy. Jadi di dalam IAM policy ini sebenarnya ada banyak banget permission yang di-define di dalamnya. Dan by default untuk user dan group dan role itu nggak punya permission sama sekali. Defaultnya nggak punya permission sama sekali ya. Jadi kita harus menempelkan user tersebut, oke, atau group tersebut atau role tersebut dengan sebuah IAM policy supaya dia punya permission. Oke? Terus kemudian, si IAM policy ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan resource mana dan operation apa yang diizinkan sama si entitas, sama si user, sama anggota dari grupnya, sama si role-nya. Nah, itu di-define di dalam si policy. Jadi sekali lagi, policy nanti di dalamnya isinya adalah sebuah dokumen gitu yang tujuannya untuk membatasi akses ke service mana dan aksi yang seperti apa. Oke, dan best practice-nya selalu ikuti prinsip least privilege. Jadi kita
kasih permission-nya sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Jadi jangan kita kasih berlebihan di situ. Oh, kamu anak baru ya gitu, anak baru, oh saya malas nih gitu. Ya udah kasih aja untuk full access, nggak mungkin seperti itu dong. Kita kasih permission-nya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan wewenangnya. Itu ya. Terus kemudian terkait dengan tipe dari policy sendiri, itu ada dua ya. Ada identity based policy, ada resource based policy. Bedanya apa, Mas? Kalau identity based policy, dia ditempelkannya ke IAM principal. IAM principal itu dia user, terus ditempelkan ke grup, ditempelkan ke role, oke, dan yang lain-lain. Itu identity based policy. Oke, yang nanti tujuannya adalah untuk mengatur si grup user sama role ini nanti punya akses ke service yang mana dan aksesnya atau action-nya itu sampai apa aja di situ. Oke. Terus kemudian nanti ada yang namanya resource based policy. Nah, resource based policy ini dia ditempelkan ke AWS resource. Ditempel ke AWS resource di sini. Ya nanti untuk menentukan sama, untuk menentukan which user, group, atau role yang boleh akses. Oke, itu ya. Jadi kalau IAM principal itu nanti menyebutkan resource mana yang boleh dikasih aksi, kalau resource mana yang nanti boleh diakses atau dilakukan satu aksi, kalau resource base itu ditempelkan ke resource tujuannya untuk membatasi siapa saja. Jadi bukan resource apa saja, tapi siapa saja ya. Siapa saja yang punya permission atau yang bisa melakukan suatu aksi di dalam resource tersebut. Oke, jadi jelas ya bedanya. Dan bagaimana nanti untuk menentukan permission apa yang akan dipakai? Karena gini sih, yang perlu diperhatikan adalah satu user bisa kita tempelin beberapa policy. Satu grup bisa ditempelin beberapa policy. Bahkan satu role bisa ditempelin sama beberapa policy di situ. Dan sifat dari eksekusinya adalah secara bersama-sama. Jadi nggak ada urutan dokumen gitu, nggak ada ya. Jadi katakanlah, oh ini yang atas diizinkan, yang bawah nggak diizinkan. Atas diizinkan, di bawah nggak diizinkan, akhirnya nggak diizinkan, kayak gitu. Sebenarnya bukan konsep yang ini ya, yang berurutan gitu nggak. Jadi si IAM ini, IAM permission ini itu akan selalu diperiksa ketika si entitas, dalam artian di sini adalah user atau user-user lain ya, atau service atau aplikasi, di mana untuk si entitasnya, itu sorry. Oh ya, di mana si entitasnya itu nanti ketika melakukan request itu baru akan dicek. Jadi sekali lagi IAM policy itu akan selalu dicek semuanya pada saat si entitasnya itu melakukan sesuatu. Oke. Katakanlah kata ada user pengen matiin EC2 instance. Nah, pada saat matiin EC2 instance itu AWS akan ngecek di situ. Request matiin instance itu ada nggak di dalam si policy-nya. Kalau ada di dalam policy dan diizinkan, berarti boleh. Kalau nggak ada di dalam policy dan tidak diizinkan, berarti nggak boleh di situ. Oke. Nah, terkait dengan boleh nggak bolehnya, itu akan mempengaruhi mana yang akan dipakai aturannya. Jadi, yang akan dipakai aturannya itu bukan urutan ya, bukan dulu-duluan, itu enggak, tapi dari permission-nya. Allow atau deny-nya atau default-nya di situ. Itu akan menentukan. Jadi gini, nanti dicek ya, di dalam IAM policy, apakah si permission-nya itu apakah si permission-nya dia explicit deny. Jadi ada tulisan deny nggak di dalam si policy-nya. Kalau di dalam policy-nya ada tulisan deny, ada konfigurasi buat deny, maka nanti permission-nya adalah deny, mutlak. Oke? Terus kemudian dicek lagi nih, ada explicit deny nggak? Ada tulisan deny nggak di situ yang bentrok? Oh, nggak ada, bebas nih gitu. Oke, pada saat bebas, nggak ada tulisan deny di dalamnya, dicek ada tulisan allow atau enggak. Oh, ada tulisan allow nih. Oke, kalau ada tulisan allow, dicek di situ. Oke, nanti di situ kalau misalkan dia allow, maka nanti akan di-allow di sini. Oke, jadi kalau ada allow, maka akan di-allow. Terus default-nya apa? Kalau nggak ada deny dan nggak ada allow, default-nya adalah implicit deny. Oke, jadi sekali lagi urutannya ya, urutan prioritasnya ya. Kalau ketemu deny selalu menang. Kalau ketemu allow pemenang kedua setelah deny. Kalau ada deny ketemu allow, kalau ada deny ketemu allow gini permission-nya, yang akan digunakan adalah yang deny.
Oke, jadi selama memang bentrok dan satunya allow, satunya deny gitu kan, deny selalu menang. Terus kemudian kalau tidak disebutkan apa-apa, maka default permission-nya adalah implicit deny. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk menentukan permission apa nanti yang akan digunakan pada saat terjadi request. Pokoknya kalau ada deny, deny. Kalau nggak ada deny, cek ada allow atau enggak. Kalau ada allow, allow. Terus kemudian kalau misalkan nanti nggak ada allow atau deny, dicek ulang lagi, ada enggak, kalau benar-benar nggak ada, baru permission-nya adalah implicit deny. Jadi, by default, untuk user, atau untuk member user, atau yang lainnya, itu by default nggak bisa akses kemana-mana. Oke? Karena apa? Karena kalau tidak dituliskan allow di dalam permission-nya, ya default-nya adalah deny di situ. Oke? Itu ya. Terus kemudian, tadi ya, dua jenis database berdasarkan dari tempat ditempelkannya si policy-nya. Oke? Jadi tempat ditempelkan policy ada dua ya. Ada identity based policy yang ditempelkan ke user biasanya, ada resource based policy yang ditempelkan ke resource di situ. Nah, ini ya, identity based policy dia ditempel ke user, group atau role, dan tipe dari policy-nya itu ada AWS Manage, Customer Manage, sama Inline Policy. Jadi gini, AWS Manage itu dia predefined ya, sudah bawaan dari si AWS, udah template-nya, policy-nya udah ada template-nya gitu kan. Oke, jadi kita tinggal pakai aja. Ini udah template ya. Oke, terus kemudian satu lagi yang customer manage. Kalau customer manage di sini berarti nanti si customer yang buat policy-nya. Oke, customer yang buat policy-nya di sini. Customer buat policy-nya. Oke, terus kemudian nanti si customer manage ini nanti satu policy ketika sudah dibuat itu bisa ditempel ke beberapa user sekaligus. Oke, itu ya, AWS Manage juga sama. AWS Manage itu sebuah policy yang bisa ditempel ke beberapa user sekaligus di situ. Oke. Terus kemudian satu lagi, ada inline policy. Nah, inline policy ini dia kayak hardcode ya. Dia hardcode langsung di user atau resource. Nggak bisa dibagi-bagi. Beda dengan yang manage-manage di atasnya. Yang manage-manage di atasnya itu kita bisa bongkar pasang. Kita bisa tempelkan ke user yang lain, kita bisa tempelkan ke service yang lain, kayak gitu. Tapi kalau inline policy, di sini dia udah langsung ditempelin ke entitasnya, ditempelin ke usernya, atau ditempelin ke si resource-nya di situ. Itu ya, bedanya itu. Terus kemudian ada resource based policy. Jadi resource based policy ini policy yang ditempelkan ke AWS resource. Contohnya, kita tempelkan si resource-nya ke Amazon S3 bucket. Oke. Terus yang perlu di-note lagi adalah si resource based policy ini akan selalu inline policy. Jadi dia nggak ada AWS Manage Policy, dia nggak ada Customer Manage Policy, dia selalu inline policy. Jadi permission-nya ditempel langsung ke si resource-nya. Oke. Nah, di sini mari kita sedikit intip terkait dengan struktur dokumen dari IAM Policy. Jadi gini, struktur dokumennya itu cukup gampang sih. Yang perlu diperhatikan adalah EARCE. Ini ya, saya lebih suka nikahnya RACE. Oke. EARCE. Tapi kalau ini kalau agak nggak urut agak aneh sih. Jadi gini, R itu dia resource yang mana? A itu dia action yang mana? Actionnya apa? Terus C itu dia kondisinya seperti apa? Terus kemudian E itu efeknya apa? Dan harusnya ini urut ya, harusnya ini urut. Jadi EARC atau enggak sering disingkat dengan RACE lah. Nanti kalau mau ingat-ingat lebih gampang, RACE. Nah, RACE ini biasanya ada kecuali condition. Jadi biasanya yang ada itu efek, action, sama resource. Condition nggak harus ada di situ. Oke? Nah, terkait dengan efek, efek ini dia bisa allow atau deny. Ketika dia allow, berarti nanti untuk action di bawahnya itu akan diizinkan dilakukan. Ketika deny, berarti nanti action di bawahnya nggak diizinkan untuk dilakukan. Oke? Terus kemudian berikutnya kita masukkan action-nya. Action ini adalah tipe dari akses yang diizinkan atau di-deny di situ. Contohnya, action-nya adalah S3 get object. Berarti nanti di sini dicek. Kalau di yang atasnya itu allow, terus kemudian keluar S3 get object, maka nanti diizinkan untuk dapetin objeknya. Oke? Itu ya. Kalau ini kita setnya deny, berarti nanti untuk action ini dia akan ditolak. Oke? Jadi nggak bisa jalan di situ. Itu ya. Terus kemudian ada lagi resource. Jadi resource ini adalah resource yang nanti akan terkena action-nya.
kayak gitu. Oke, resource yang akan terkena action-nya. Nah, dia untuk resource-nya disebutkan ya, ARN, AWS, SQS, bla bla bla, dan seterusnya. Contohnya ya di situ. Oke, dan terakhir ada condition. Condition ini harus terpenuhi supaya rule-nya apply. Jadi katakanlah ini efeknya allow, terus action-nya ada gitu kan, resource-nya udah dinyalain. Tapi kalau ternyata kondisinya nggak memenuhi, nggak jalan itu semua. Oke, itu ya. Jadi condition harus sesuai dengan rule untuk apply-nya. Oke. Terus berikutnya terkait dengan ARN sama wildcard. Jadi gini, ARN itu adalah Amazon Resource Name. Jadi dia dipakai untuk memberi nama resource yang ada di AWS. Oke. Terus kemudian untuk sintaksnya ya atau bentuknya adalah ARN, partition, service, region, account, sama resource. Formatnya ini. Contohnya, resource, titik 2, ARN, titik 2, AWS. Dia masuk ke service-nya AWS. Terus kemudian titik 2, service-nya apa? Nama service-nya IAM. Oke, terus kemudian untuk region mana? Nah gini, IAM ini dia levelnya global ya. IAM itu levelnya global. Jadi emang nggak ada sih untuk region ya. Nggak ada spesifik region ya. Nggak ada spesifik region di situ. Nah, terus kemudian ini bisa di skip makanya. Titik 2, titik langsung, skip, titik 2 langsung. Terus ini adalah account ID-nya. Terus kemudian ini adalah resource yang ingin terkena aksinya nanti. Nah, untuk resource-nya nanti di sini biasanya kalau ada beberapa komponen disebutkan ya. Kalau misalkan saya mau ngedit user, berarti user / nama usernya. Oke, gitu. Terus kemudian berikutnya, kita juga bisa gunakan wildcard untuk memberikan akses ke semua aksi untuk spesifik AWS service. Contohnya, action, S3, titik 2, bintang, berarti semua aksi terkait dengan S3. Terus IAM, titik 2, bintang, access key, bintang. Berarti nanti di sini untuk semua IAM access key di sini. Oke, itu ya. Jadi wildcard itu untuk memberikan akses ke semua aksi untuk spesifik AWS service. Jadi untuk kasih semuanya lah. Ini semua aksi berarti action, IAM yang berhubungan sama access key gitu. Bintang ini berarti yang depan yang ada tulisan access key di tengah-tengahnya kayak gitu. Kita bisa pakai wildcard ya di situ. Oke. Nah, terus di sini kita ada satu contoh ya, ada satu contoh di sini untuk sebuah IAM policy. Jadi saya punya sebuah IAM policy di sini. Untuk IAM policy ini, ingat ya, RACE, EARCE. Oke, EARC kalau enggak. RACE ya. Nah, nanti di sini ingat EAR. Efeknya adalah allow. Berarti tujuannya untuk mengizinkan ya. Mengizinkan untuk apa? Mengizinkan untuk cek action ya, mengizinkan untuk semua action terhadap DynamoDB dan semua action terhadap si S3. Untuk resource yang mana di sini disebutkan. Oke. Contohnya, di sini ada ARN-nya buat DynamoDB namanya table name. Terus S3 bucket namanya bucket name. Terus kemudian S3, terus ada ini. Ini adalah dalaman dari si S3 bucket. Oke, jadi kalau misalkan ada bucket name / bintang, terus bla bla bla, berarti itu adalah foldernya. Oke ya. Jadi / itu kayak folder di dalam si bucketnya. Oke. Nah, tujuan dari yang atas ini ya berarti dia untuk mengizinkan semua aksi dari DynamoDB dan semua aksi dari si S3 untuk nanti bisa dilakukan di DynamoDB table namanya table name dan bucket namanya bucket name, terus kemudian isi dari bucket name-nya. Ini isinya ya, di situ. Oke, yang berarti ya, untuk selain daripada ini, permission-nya akan di-deny. Oke, permission-nya akan di-deny di situ. Oke ya, selain ini permission-nya default-nya akan di-deny. Ingat, default policy dari IAM adalah deny. Oke, jadi kalau misalkan kita udah allow di sini, berarti nanti otomatis yang lainnya akan deny. Terus kemudian, nah berikutnya sama ya, ada EAC. Nah di sini ada EAN. N-nya apa? N karena dia not resource, jadi depannya not resource. Jadi gini, efeknya adalah deny, berarti tidak diizinkan. Untuk action apa di sini? Untuk semua action terhadap DynamoDB dan S3. Jadi nggak bisa melakukan aksi terhadap DynamoDB dan S3 nantinya. Di-deny di situ. Oke, tapi, ada tapinya ya, dia di-deny-nya untuk resource yang namanya ini,
ARN, AWS, DynamoDB, _2 region, account number without hyphen, table name. Oke, itu ya. Jadi ini di-deny untuk semua yang bukan resource DynamoDB tabel namanya tabel name, terus kemudian S3 namanya bucket name beserta isinya. Pokoknya yang resource-nya di luar dari 3 ini, maka nanti akan di-deny untuk permission-nya. Oke, akan di-deny untuk permission-nya di sini. Oke, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Terus yang perlu diingat adalah gini, kalau misalkan pada bingung, loh mas, itu kan defaultnya aja udah deny gitu. Kenapa kita harus tambahkan explicit deny di bawahnya? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa si user itu nggak bisa milih atau nggak bisa melakukan action selain dari tabel sama bucket ini. Jadi benar-benar ya, benar-benar nggak boleh ada yang override lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah explicit deny di sini ya, explicit deny nih, oke, saya sarankan explicit deny. Terus kemudian di bawahnya ada yang allow, oke, atau mungkin ada policy lain di dalamnya ada allow gitu kan untuk yang sama, oke, untuk DynamoDB sama CS3. Maka nanti jawabannya dia adalah deny, oke, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada explicit deny itu selalu menang di situ, prioritas utama. Itu ya. Oke, jadi itu terus ini sedikit kita bahas ya. Jadi kita di sini ada sebuah IAM policy, oke. Terus IAM policy-nya kurang lebih seperti ini. Maka nanti berarti service mana, ini which AWS service does this policy grant access to. Jadi service-nya si AWS service-nya ini dia dikasih akses untuk apa? Oke, jadi di sini efeknya adalah allow untuk action IAM, untuk service IAM. Oke, service IAM terhadap semua action yang depannya get dan semua action yang depannya list untuk semua IAM, ceritanya di situ. Oke, itu ya. Jadi di sini IAM service. Jadi service policy ini dipakai untuk kita memberikan izin ke service apa? IAM per service. Terus berikutnya, does it allow you to create IAM user, group, policy, atau role? Jawabannya enggak. Karena dia cuma get aja di situ. Ingat ya, IAM-nya ini hanya get sama list. Itu standar pembacaan. Nggak ada create, nggak ada set. Jadi nggak punya akses ke situ. Dan yang terakhir, ini bisa dicek sih di sini untuk nanti ya ngecek-ngecek untuk baca-baca lagi, latihan-latihan lagi. Nanti bisa dicek di guide-nya, harusnya ada linknya untuk yang ini. Oke? Nah, terus berikutnya, name at least 3 specific action that the IAM get action allow di sini. Oke, gampang sih. Ada get itu bisa get group, get policy, get role, atau yang lainnya. Itu contohnya ya, contoh beberapa yang get di situ. Oke, nah berikutnya. Dicek di sini. Oke, consider this IAM policy, then answer the question as they are presented di sini. Nah, pertanyaan pertama. Apakah si policy-nya mengizinkan kita untuk terminate EC2 instance pada tiap waktu tanpa kondisi? Oke, dicek dulu. Di sini efeknya apa? Allow. Oke, efeknya allow. Action-nya apa? Terminate instance. Allow buat EC2 terminate instance untuk semua EC2 di sini. Yang di-deny apa? Yang di-deny di sini adalah action untuk terminate instance. Kondisinya adalah jika sumber IP address-nya atau IP address yang eksekusi itu tidak berasal dari IP address ini. Oke? Yang nanti berarti, does the policy allow you to terminate any EC2 instance at any time without condition? Jawabannya no, karena butuh kondisi ini. Oke? Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah kita diizinkan untuk terminate instance dari mana saja? Jawabannya no, karena hanya alamat IP ini yang diizinkan. Selain alamat IP ini tidak diizinkan. Terus pertanyaan ketiga, apakah kita bisa terminate instance kalau ada call dari server yang di-assign IP address 192.168.243? Jawabannya yes, karena termasuk ke dalam CIDR-nya ini. Itu ya. Yang terakhir,
Di sini nggak berwarna, jadi lebih dibaca lagi. Di sini statement condition string not equals. Nah, kondisinya nih ya. Condition string not equals is itu instance type-nya T2 micro, T3 small. Untuk resource namanya is itu. Oke, sorry, itu resource is itu namanya instance ini. Berarti ini semua instance ya di sini ya. Resource-nya berarti untuk semua instance. Terus kemudian action-nya adalah run instance sama start instance. Efeknya adalah deny. Ini dibalik. Sekarang urutannya dibalik. Berarti tujuan dari policy ini adalah apa? Yang pertama, dia kalau ini bacanya dari bawah, berarti bacanya di sini adalah untuk instance, oke, yang ukurannya bukan T2 micro dan T2 small di sini. Oke, yang ukurannya bukan ini ya, berarti selain ini ya. Untuk yang selain ini, oke, itu nanti dia tidak diizinkan untuk dijalankan instansinya sama start instance-nya di sini. Jadi efeknya deny ya. Oke, jadi yang di-deny adalah action ini, oke, terhadap resource ini. Yang syaratnya adalah selain ukurannya T2 micro dan T2 small. Oke, it does not allow you to do anything. The effect is to deny di sini. Oke. Say the policy included an additional segment object like this example. Efeknya adalah allow, actionnya adalah is itu. How would the policy restrict the access granted to you by this additional statement? Jawabannya adalah you will have full Amazon is itu service access. Oke. Tapi you will only be allowed to launch or start is itu instance of instance type T2 micro or T2 small. Oke, balik lagi ya di sini ya. Yang pertama, what action does this policy allow? Nggak allow apa-apa. Karena apa? Di sini dicek ada allow-nya atau enggak. Kalau di sini nggak ada allow sama sekali, berarti tidak ada yang diizinkan di sini. Meskipun di sini saya deny, oke, meskipun ini saya deny ya, untuk instance yang selain ini, tapi di sini juga nggak ada allow buat si instance yang di sini. Berarti karena di sini tidak ada allow sama sekali, ya berarti kita udah langsung bisa kesimpulkan bahwa si policy ini itu tidak mengizinkan apapun. Terus akhirnya di pertanyaan kedua dicoba ditambahkan sebuah allow di sini. Ketika ditambahkan sebuah allow di sini, maka ada yang di allow. Tapi yang di allow itu adalah yang ini ya, isi itu yang selain T2 micro sama T2 small di sini. Oke, itu ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Kenapa? Meskipun ini allow-nya adalah untuk semua isi itu instance atau semua action terhadap isi itu instance, tapi karena di sini adalah deny, oke, ada explicit deny untuk resource di luar dari spek ini, maka nanti yang diizinkan berarti hanya yang spek ini aja. Oke, itu ya. Nah, oke, berikutnya ada CloudTrail. Jadi CloudTrail ini dia dipakai untuk log sama monitor user activity ya. Jadi untuk user dia habis melakukan apa, dia habis create instance, jalankan instance, kemudian dia login gitu kan. Itu akan di log sama si CloudTrail. Jadi sekali lagi ya, CloudTrail ini buat pencatatan, buat log dan untuk monitor user activity. Dan di sini nanti dia menyediakan event history dari AWS account. Jadi nanti setiap kali ada perubahan itu kan dia bikin suatu event ya. Nah, eventnya itu akan disimpan sama si CloudTrail ini. Dan nanti untuk action yang dilakukan nanti di sini yang akan dicatat adalah action yang berasal dari manajemen konsol, SDK atau CLI. Dan juga nanti dengan menggunakan si CloudTrail kita dapat visibilitas terkait dengan user dan resource activity, terutama ketika untuk user sama resource activity-nya dia mempengaruhi resource yang lain. Nah, itu biasanya kelihatan di situ. Dan nanti di sini kita bisa simpan si historinya by default at no cost yang 90 hari ya. Jadi 90 hari retensi untuk kita simpan si historinya. Kalau misalkan mau lebih dari itu disimpannya, bisa kita lempar ke S3. Oke. Dan nanti kalau kita gunakan CloudTrail, maka kita bisa tahu ya siapa yang akses akunnya, kapan dan dari mana aksesnya, action apa yang dilakukan, dan respon dari si action itu tuh apa. Oke. Nah, beberapa tool yang bisa dipakai, si CloudTrail ini juga bisa dipakai untuk kita melakukan security analysis, supaya nanti tahu ya, mana yang allow, mana yang deny, diizinkan atau enggak, dan sebagainya. Kemudian nanti kita bisa tahu juga di sini,
call mana yang diblok. Jadi request mana dari user yang diblok. Nanti akan kelihatan di situ request-nya. Contohnya request-nya diblok sama IAM policy. Itu nanti bisa kelihatan dari CloudTrail. Oke? Jadi itu ya, di session kedua kita sudah membahas juga terkait dengan beberapa hal, dan yang perlu di-note adalah, yang pertama, hindari untuk menggunakan account root user. Jadi ini kalau bisa jangan dipakai. Terus kemudian untuk permission, kita untuk permission untuk akses AWS account resource itu di-define di satu atau lebih IAM policy dokumen. Jadi ingat ya, IAM user, group sama role itu bisa ditempelin lebih dari satu permission. Dengan cara kita tempelkan lebih dari satu policy. Atau sebenarnya gini sih, satu policy ada banyak permission, dan kita nanti bisa punya satu atau lebih policy untuk ditempelkan ke user, group, atau role. Dan nanti ketika si IAM dia menentukan permission, ingat ya, deny ini selalu primadona, jadi selalu menang di sini. Deny will always override any allow statement. Jadi ini ranking pertama, prioritas pertama, allow adalah prioritas kedua, yang prioritas default-nya adalah deny. Dan kemudian best practice-nya adalah kita ikutin untuk praktek list principle. Principle of least privilege. Jadi kita ikuti praktek bahwa kita memberikan permission itu setipis mungkin, hanya pada saat dibutuhkan, kemudian sesuai dengan yang diperlukan aja di situ. Itu ya. Jadi kurang lebih itu untuk session kedua. Sebelum kita masuk ke section ketiga, mungkin kita break dulu. Saya kasihkan untuk ini tadi. Jadi kita break dulu sebentar ya. Jadi kita break dulu kurang lebih 15 menit. Nanti habis itu kita lanjutkan lagi dengan materi yang berikutnya. Jadi ini saya nyalakan timernya dulu, 15 menit ya. 15 menit, saya zoom out. Jadi, kita break dulu untuk 15 menit, nanti habis itu kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Kita lanjutkan lagi ya dengan yang berikutnya. Lanjut lagi, ini saya close dulu. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita mengorganisir user. Jadi, kita kan tahu ya, tadi ya, saya sudah sempat sebutkan bahwa kalau misalkan kita ingin melakukan administrasi dari akun kita dalam melakukan aktivitas, manajemen, dan sebagainya, gitu kan, itu kan pakainya IAM user. Nah, untuk IAM user, itu mungkin nggak cuma satu, bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai puluhan di situ. Nah, supaya nanti kita bisa mudah untuk mengatur si user itu punya permission apa saja, kita bisa menggunakan IAM group. Sebentar. Nah, jadi IAM group ini adalah sekumpulan dari IAM user yang nanti bisa kita kasih permission yang sama di situ. Karena gini, ketika kita kasih permission ke IAM group, maka permission itu akan diturunkan ke IAM usernya. Akan inherit ke IAM usernya, sehingga memudahkan untuk kita nantinya dalam mengatur permission bagi beberapa user sekaligus di sini. Itu ya. Dan tipnya di sini adalah kita kombinasikan for fine-grained individual access. Jadi nanti kita kasih permission ke usernya juga, plus usernya kita joinkan ke dalam IAM group, supaya nanti bisa lengkap di situ untuk permission yang dimiliki sama si user tersebut. Nah, yang menarik lagi adalah satu user itu bisa jadi satu user bisa merupakan member dari beberapa grup sekaligus. Cuman yang perlu dilihat lagi adalah si IAM group ini nggak bisa nesting ya, jadi kita nggak bisa bikin grup di dalam grup kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kita mempermudah aksesnya ya ini ya. Jadi nanti ada IAM policy A, IAM policy B, itu kita tempelkan ke IAM user. Terus untuk akses ke resource, kayak gitu. Atau cara kedua adalah policy A dan policy B, itu kita tempelkan ke IAM group, sehingga pada saat ada seseorang IAM user yang dia merupakan member dari IAM group, dia akan punya permission dari IAM group-nya, sehingga dia punya wewenang atau punya akses ke si resource-nya, kayak gitu. Dan dengan menggunakan IAM group sebenarnya lebih manageable ya di sini ya, karena kalau misalkan kita sudah sampai bermain dengan beberapa grup sekaligus, bermain dengan beberapa user sekaligus, lebih enak kita pakai grup, jadi supaya bisa barengan lah di situ. Terus kalau misalkan kita mau pindah-pindah, kalau mau ganti-ganti si permission-nya juga lebih gampang lagi. Nah, ini ada beberapa contoh untuk terkait dengan IAM group. Jadi di sini kita di dalam satu akun, bisa bikin beberapa IAM group. Contohnya,
ada IAM group admin, developer, sama tes. Dan nanti di masing-masing dari grup kita bisa tambahkan user. Untuk grup admin ada Lee dan Paulo. Dia punya permission untuk admin di situ, bisa melakukan apa saja, banyak hal di situ. Terus kemudian nanti di developer itu ada Matteo, Shirley, sama Sofia. Mereka bisa punya permission seperti permissionnya dari si grup developernya yang mungkin terkait dengan si developer. Dan si Anna, Zhang, sama Jane mungkin di sini dipakai buat testing aja, jadi lebih ke pembacaan aja di situ. Kayak gitu. Yang juga yang menarik lagi adalah di sini kalau misalkan saya pengen nih si Sofia punya permission untuk tes, oke, maka nanti saya tinggal copot si Sofia dari sini dan saya registrasikan Sofia di grup yang ini. Oke, supaya nanti si Sofia punya permission dari tesnya atau kebalikannya, Jane ditaruh di sini. Oke, jadi fleksibel ya di situ ya. Untuk kita bisa mengatur beberapa permission sekaligus, beberapa policy sekaligus yang akan dimiliki sama si user, kita tinggal pindah-pindahkan aja usernya ke grup-grup yang lain supaya user tersebut punya permission dari grup tersebut. Gitu. Oke. Terus kemudian berikutnya use case untuk IAM dengan si S3. Ini contoh untuk use case-nya ya. Jadi yang pertama di sini kita punya seorang developer namanya Zeng. Nah, si Zeng ini dia merupakan anggota dari sebuah IAM group. Nah, si IAM group-nya yang tempatnya si Zeng ini dia untuk ini ya, policy grant read write list access di sini. Oke. Terus kemudian si Zeng sendiri dia punya policy policy untuk dia sendiri ya, policy diri sendiri gitu. Policy diri sendirinya adalah policy buat di sini buat ini ya, read write list access ke si S3-nya. Ya nanti kedua dari si policy ini kayak yang berasal dari grup sama berasal dari user itu akan saling melengkapi untuk nantinya bisa akses ke si S3. Nah, yang policy yang ini, yang atas ya, policy yang atas ini, itu supaya bisa akses untuk bucket, untuk folder home Zeng di dalam bucket ini. Kalau untuk yang bawah, itu supaya bisa akses untuk folder share developer yang ada di dalam bucket ini. Kayak gitu. Jadi nanti selama si Zeng ini adalah anggota dari si IAM group ini, maka si Zeng bisa akses ke sini. Jadi bisa akses ke sini ya si Zeng ya. Tapi kalau misalkan si Zeng bukan lagi anggota dari IAM group itu, maka nanti si Zeng nggak bisa akses ke sini lagi. Oke, itu ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi kita untuk apa ya? Untuk kita memberikan permission secara umum ke beberapa user itu lebih enaknya memang menggunakan IAM group. Oke, lanjut berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita federating user. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan akses ke user-user di luar dari akun. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang identitas, kita berbicara tentang user gitu kan. Oke lah, tadi kita sudah membahas tentang IAM user. IAM user itu adalah user di dalam akun di situ yang kita buat dari service IAM. Terus gimana kalau misalkan ternyata kita sudah punya user sendiri di luar kayak gitu. Kita sudah punya user Active Directory di luar. Saya sudah punya web identity di luar gitu. Apakah mereka nggak bisa dikasihkan permission? Jawabannya bisa. Bisa dikasih permission, bisa. Kita bisa menggunakan user-user federation itu. Kita bisa menggunakan user dari Active Directory, kita bisa juga menggunakan user dari web identity. Web identity itu kayak Facebook, Twitter, yang ada login with gitu. Nah, itu web identity. Nah, terus kemudian kalau ada pertanyaan, oke Mas, bisa ya berarti kita gunakan user dari luar? Bisa. Tapi caranya gimana, Mas? Gimana caranya kita bisa menempelkan si permission terhadap user-user tersebut? Jawabannya sederhana. Kita bisa menggunakan IAM role. Oke? Jadi IAM role ini, sekali lagi, IAM role ini adalah suatu entitas di dalam IAM yang isinya adalah permission. Jadi isinya ini adalah sekumpulan policy ya. Jadi isinya adalah permission gitu. Yang nantinya si IAM role ini bisa digunakan untuk user di dalam akun atau IAM user dalam akun, bisa dipakai oleh IAM user di beda akun, bisa dipakai sama service AWS, bisa dipakai sama si aplikasi, bisa dipakai sama user Active Directory, bisa dipakai sama user-user di luar. Oke, itu IAM role.
Oke ya, jadi karakteristik jadi itu IAM role ya. Jadi ingat IAM role itu adalah permission, oke, isinya permission, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, karena nanti dia biasanya dipakai atau digunakan sama user atau application atau service. Jadi assume by, oke, digunakan oleh user, application, sama service. IAM role nggak bisa berdiri sendiri. Ibaratnya kayak sebuah jabatan ya. Kalau kita di kantor nih, ada jabatan nih ya. Oh, jabatannya dia punya permission-nya tinggi nih, privilege-nya tinggi gitu. Tapi jabatannya nggak akan berlaku kalau nggak ada orang yang menggunakan jabatan tersebut. IAM role juga sama. IAM role itu punya permission. Permission-nya biasanya tinggi-tinggi di situ. Tapi kalau nggak ada orang yang menggunakan role itu, ya udah, berarti role-nya ya nggak bisa bergerak di situ. Itu ya. Jadi, karakteristik dari IAM role sendiri, yang pertama, dia dipakai untuk menyediakan temporary security credential. Jadi untuk nanti digunakan sama user, application, sama service untuk memberikan permission yang sifatnya sementara. Itu ya. Jadi pada saat mereka butuh, mereka baru menggunakan si role-nya untuk menaikkan privilege-nya atau menaikkan permission-nya. Kalau nggak butuh, copot di situ. Dan si IAM role ini tidak terasosiasi dengan satu orang di sini atau perorangan. Dia bisa bebas digunakan sama siapa saja yang punya permission untuk menggunakan IAM role. Jadi kita juga bisa atur ya siapa saja yang bisa menggunakan IAM role. Dan selama untuk si entitas itu punya permission untuk menggunakan IAM role, dia bisa menggunakan IAM role untuk memberikan dirinya sendiri permission untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi sekali lagi, assemble by person, application, atau service, dan biasanya dipakai untuk kita mendelegasikan akses di sini. Jadi daripada kita bikin IAM user yang punya privilege tinggi, terus usernya, kredensialnya di-share rame-rame, dipakai login sama banyak orang, mending kita punya banyak user. Masing-masing orang dikasih user. Tapi pada saat orang tersebut pengen menaikkan permission-nya untuk melakukan sesuatu, dia menggunakan IAM role. Itu lebih enak sebenarnya. Lebih bisa di-tracking di situ. Oke, itu ya. Terus kemudian use case dari si IAM role ini biasanya dipakai untuk menyediakan AWS resource dengan akses ke AWS service, dipakai untuk menyediakan akses atau permission untuk user di luar dari akun kita, terus akses untuk third party, terus kemudian juga nantinya kita bisa switch role ya, tuker-tuker role gitu untuk akses resource-nya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi si IAM role ini nanti dia ditempelin sama IAM policy, terus kemudian nanti bisa di-assume, bisa digunakan sama IAM user di dalam akun, IAM user di beda akun, atau dipakai buat service atau resource atau aplikasi. Contohnya bisa dipakai buat EC2, yang nantinya untuk aplikasi di dalam EC2, dia bisa akses ke S3 bucket selama si aplikasi itu, selama si EC2 punya role untuk akses si S3 bucket. Jadi di situ bisa kita tempelin role ya, supaya nanti aplikasi di dalamnya bisa menggunakan role tersebut untuk akses ke resource yang lainnya. Contohnya akses ke S3. Nah, kalau mau tahu gimana caranya kita nempelkan role ke dalam EC2 instance, gampang banget sebenarnya. Akan saya demokan bagaimana caranya kita menambahkan instance profile atau menambahkan IAM role ke EC2 instance. Oke, sebentar saya show dulu. Oke, set. Nah, udah kelihatan semua ya. Jadi, ini tampilan untuk manajemen konsol seperti biasanya. Dan di sini kita akan bermain dengan EC2 instance. Kita klik EC2. Nah, sebenarnya gini sih, pada saat kita bermain dengan EC2 instance dan kita ingin memberikan permission terhadap si EC2 instance itu, atau memberikan role ya terhadap EC2 instance itu, nanti ada dua cara. Jadi pada saat kita create si EC2 instance, jadi pada saat kita launch EC2 instance-nya, di situ kita bisa tambahkan si instance-nya. Oke, tambahkan untuk role-nya di situ. Atau ketika sudah jadi, kita bisa tambahkan, ketika sudah jadi si instance-nya maksudnya ya, kita bisa tambahkan si IAM role-nya di situ. Nah, di sini katakanlah ada yang di running ya. Ini coba saya cek, saya tentang action-nya nanti di sini. Kita pilih untuk ini ya, security, terus kemudian kita klik modify IAM role-nya. Nah, nanti di sini kita bisa milih ya IAM role mana yang kita ingin kita tempelkan di sini. Kita bisa create IAM role yang baru atau kita menggunakan IAM role yang sudah ada. Oke, jadi di sini saya pakai ini ya contohnya ya. S3 full access isi itu. Nah, terus nanti kalau udah kita save, selesai. Seperti itu.
Gampang. Kalau mau kita cek statusnya si instance ini, itu dia punya role apa, tinggal dicek aja dari security. Di sini ada IAM role-nya. Dia IAM role-nya apa? Kalau kita pengen tahu IAM role ini buat apa, bisa diklik. Terus nanti kita bisa cek ya di sini ya. IAM role-nya ini buat apa sih? Kayak gitu. Tapi yang jelas ya, untuk pembuatan role-nya itu mungkin yang perlu saya show di sini ya. Jadi supaya ngasih gambaran juga. Yang jelas kalau kita ingin menambahkan role ke dalam EC2 instance, maka kita memang harus bikin dulu role-nya yang tipenya untuk ditempelkan ke service. Oke? Ini ya, ini contohnya aja sih. Ini permission-nya, permission policy-nya. Ini belum ada sih. Nah, ini ya, yang jelas gini. Kalau kita mau buat role, sambil saya tunjukin aja, bikin role-nya dulu. Kalau kita ingin membuat role, jadi nanti kita masuk ke halaman ini ya, IAM ya. Jadi kalau mau search aja di sini, IAM. Nah, nanti akan diklik, nanti akan diarahkan ke halaman yang ini. Terus kemudian kita klik role-nya di sini, terus kemudian kita coba buat create role dari sini. Nah, pada saat kita create role, ini ada opsinya. Si role ini nanti bakalan dikasih ke siapa? Bakalan bisa digunakan sama siapa? Kalau AWS Service, berarti role yang dibuat nanti hanya bisa dipakai sama service di AWS. Oke, service di AWS. Terus kemudian kalau another AWS account, berarti nanti si role-nya itu bisa dipakai sama user dari akun yang lain. Kalau web identity, dia pakai kalau kita mau dipakai sama web identity, diklik yang ini. Kalau mau kita pakai untuk sampel, untuk Active Directory, diklik yang ini. Jadi terserah ya. Oke, kita tujuan dari pembuatan role ini ingin ditempelin ke siapa? Bukan ditempelin ya, ingin digunakan sama siapa? Karena sekali lagi, role itu tidak ditempel, tapi role itu digunakan pada saat dibutuhkan, dipanggil pada saat dibutuhkan. Itu role. Ingat ya, role tidak ditempel, tapi dipanggil pada saat dibutuhkan. Dan yang manggil itu harus punya permission-nya juga untuk menggunakan si role-nya. Jadi, kembali lagi ya, untuk kita membuat role untuk EC2 kita. Jadi nanti klik AWS Service-nya, dipilih untuk EC2-nya, kemudian next, kita tambahkan permission-nya di sini. Nah, kita di sini pakai yang sudah ada aja ya. Kita contohnya yang terkait dengan S3 lah. Oke, jadi nanti di sini kita list ini aja, read only access. Dicentang. Terus kemudian kalau sudah, oke, kita next, kita tambahkan tag-nya di sini, tambahkan tag-nya project demo, terus next, review-nya, role name-nya isi itu S3 read only access. Oke, allow EC2 instance to call AWS service on your behalf. Nanti di sini, allow EC2 instance to read to S3. Oke, terus nanti di sini kalau sudah kita create role-nya. Nah, kalau role-nya udah jadi, kita bisa rubah di sini ya. Masih ingat? EC2 instance, dicentang dulu untuk instance-nya, terus kemudian action, terus security, modify IAM role, kemudian di sini kita refresh dulu. Kalau kita habis edit, biasanya kalau belum update di refresh ya, tapi kalau udah ada update nggak apa-apa. Terus dicek di sini, kita cari yang EC2 S3 read only access. Diklik di sini, terus kemudian kalau sudah, kita save. Tada, udah. Itu doang sebenarnya. Itu ya, cara gampangnya seperti itu. Sebenarnya juga pada saat kita launch sebuah instance, saya tunjukkan ya, pada saat kita launch sebuah instance, itu juga nanti kita ini kok, bisa milih kok untuk role-nya. Jadi ini saya pakai EMI-nya, saya pilih ukurannya, nah kita konfigurasikan instance detailnya, ini kita taruh di demo, nah ini ya, nanti ada di sini nih IAM role-nya. Kita bisa pilih IAM role-nya dari sini. Itu kalau misalkan kita pas pembuatan EC2 instance, atau pas launching si EC2 instance-nya. Itu ya. Jadi kita bisa modifikasi untuk IAM role-nya pada saat kita launch EC2 instance-nya atau pada saat kita pada saat kita launch EC2 instance-nya atau pada saat EC2 instance-nya udah jadi. Itu bisa kita modifikasi IAM role-nya.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang sedikit demo saya, gampang sebenarnya. Sekali lagi ya, tinggal action, terus habis itu nanti security, IAM role. Itu aja. Oke, kita lanjutkan ya dengan yang berikutnya. Jadi, lanjut lagi dengan yang berikutnya. Nah, grant permission to assume a role. Gini, tadi kan saya sempat sampaikan ya, bahwa si role ini sifatnya adalah dipanggil, di-assume, digunakan. Dipanggil ya, di-assume. Oke, di mana nanti kita juga harus bisa memberikan permission ke entitas yang ingin menggunakan role. Jadi supaya entitas yang itu bisa menggunakan role, dia juga harus punya permission di situ. Oke, jadi untuk IAM user, application, atau service, supaya bisa assume role, kita harus ini ya, grant permission to switch the role. Kita kasih permission untuk bisa switch role-nya. Oke, itu ya. Jadi kita harus kasih permission di entitas itu. Atau kita juga bisa gunakan yang namanya STS, AWS Security Token Service. Jadi si STS ini dia adalah suatu web service, oke, yang nanti memungkinkan kita untuk request temporary limited privilege credential. Jadi nanti kalau misalkan kita ini ya, kita ada user dari luar gitu, atau web entity, atau mungkin ada aplikasi gitu, yang pengen punya akses ke AWS, dia juga bisa menggunakan STS. Oke, jadi STS itu ibaratnya kayak tiket ya. STS ibaratnya kayak tiket. Tiket yang nanti di dalamnya itu sudah ada kredensial dan ada permission-nya juga di situ. Itu ya, itu si STS. Yang nanti ini contohnya ya, ini contoh policy untuk nanti mengizinkan si IAM user untuk assume sebuah role. Oke. Nah, oke, jadi ini ya, ini contohnya. Jadi efeknya adalah allow, action-nya adalah ini, STS assume role. Untuk resource apa? Untuk resource yang ini. Role yang nama role-nya depannya adalah tes. Oke, itu ya. Jadi nanti sekali lagi, STS ini dia adalah suatu kredensial yang sifatnya sementara, yang bisa dipakai untuk memberikan kredensial serta permission-nya. Oke, jadi untuk assume role juga di situ, itu si STS. Oke, jadi STS, oke, dia ini ya, service yang bisa kita pakai untuk request temporary limited privilege credential, yang kredensialnya bisa digunakan sama IAM user, oke, atau mungkin user-user yang lain yang perlu untuk terautentikasi di situ. Nah, untuk membatasin siapa yang bisa menggunakan role-nya, sekali lagi pakai ini. Oke, itu ya. Nah, terus berikutnya ada RBAC atau Role Based Access Control. Jadi ini pendekatan yang ini sih, pendekatan yang sebenarnya sudah umum sih untuk RBAC atau Role Based Access Control. Jadi nanti ini adalah pendekatan yang tradisional ya, untuk nanti kita bisa kita bisa kontrol untuk aksesnya, nanti si user bisa akses kemana saja. Dengan cara nanti kita berikan user specific permission berdasarkan dari job function-nya, seperti database administrator atau mungkin yang lainnya. Terus kemudian nanti kita buat IAM role untuk masing-masing permission combination. Jadi contohnya, IAM role buat database, modifikasi database, IAM role untuk modifikasi EC2 instance. Jadi masing-masing dari job-nya itu diberikan role-nya sendiri-sendiri. Sehingga ketika seorang user ingin melakukan eksekusi terhadap database, ya dia pakai role yang database. Kalau dia ingin melakukan konfigurasi EC2, ya dia pakai role yang EC2. Kayak gitu. Oke, dan nanti untuk update permission itu bisa dengan cara kita tambahkan akses untuk masing-masing resource-nya. Oke, itu ya. Jadi dibandingkan kita update policy-nya satu-satu, daripada kita ini ya update policy di masing-masing user satu-satu, mending kita update-nya di policy-nya. Itu ya, itu lebih enak di situ. Itu ya. Terus kemudian berikutnya, best practice-nya, oke. Jadi sebelum kita mungkin pakai yang model-model lain, best practice-nya kita pakai tagging sih. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai role based access control, ya tadi kan berdasarkan dari role-nya ya, kita set supaya user pakai role ini supaya bisa akses apa. Terus kemudian best practice-nya sebenarnya adalah dengan tagging. Karena kalau misalkan kita RBAC gini, tiba-tiba resource-nya makin lama makin banyak gitu kan, ini nambah resource-nya, oke, berarti nanti di permission-nya kita juga nambah dong.
Jadi nanti kalau ini nambah, di dalam permission-nya juga harus tambah konfigurasi, aksesnya kemana aja di sini. Oke, tapi kalau misalkan kita gunakan tagging, itu lebih enak. Jadi nanti kita tinggal tambahkan aja di situ. Kalau misalkan kita bikin resource yang baru dengan tagging tertentu, di mana tagging tertentu itu nanti di-manage atau diizinkan aksesnya, maka nanti resource yang baru itu juga langsung ada perizinan untuk akses ke situ. Kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi tag itu terdiri dari nama dan optional value. Dan ini nanti bisa kita tempelkan ke resource. Jadi sekali lagi tag itu kayak label. Jadi tag itu kayak label. Kayak label. Kayak kita ngasih nama atau ngasih label ke barang lah. Contohnya, oh saya ini nih kasih label buat gelas saya kasih label nama saya, pensil saya kasih nama, terus habis itu nanti laptop saya kasih nama, supaya besok pas saya beres-beres saya tahu, oh ini barang saya, kayak gitu. Nah, tagging juga sama konsepnya. Jadi kita kasih label ke resource-resource-nya, kita kasih tag ke resource-resource-nya, itu supaya kita tahu, oh resource ini buat ini, buat ini, buat ini. Oh, resource ini nanti kita bisa manage bebarengan. Atau, oh, saya bisa matikan semua EC2 instance yang punya tag A, gitu contohnya. Itu ya. Jadi, lebih enak kalau kita ngasih permission-nya juga ke sebuah tag. Jadi, user A, dia hanya boleh akses ke EC2 instance yang tag-nya adalah A gitu. Oke. Nah, di situ berarti nanti untuk tiap-tiap resource yang dikasih tag A tadi itu bisa di-manage sama si usernya. Oke, itu ya. Jadi kita ngasih permission based on tag itu lebih enak sebenarnya. Dan kalau tag kita tempelnya di resource kayak gitu. Tuh, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga nanti di sini kita bisa bikin tag kita sendiri, santai aja. Jadi nggak perlu ngikutin punyanya AWS. Bisa kita tambahkan sendiri di situ. Terus kemudian juga untuk kalau mau kita bisa bikin kok beberapa tag untuk satu resource. Jadi satu resource punya banyak tag nggak masalah, it's okay. Malah justru bagus. Semakin banyak tag berarti semakin gampang untuk kita manajemen dan filtering di situ. Dan ini beberapa contoh tag yang ada di situ instance. Name, web server, project, unicorn, stack, dev, itu contohnya ya di situ. Oke, dan tag nanti juga bisa ditaruh atau diaplikasikan ke IAM user atau IAM role. Oke, jadi nanti untuk usernya kita bisa tambahkan tag di sini, contohnya ya, seperti itu. Oke, jadi dibandingkan dengan kita RBS satu gitu kan, tambah lagi permissionnya, di permissionnya kita tambahkan lagi itemnya, mending di resource-nya aja yang kita kasih tag. Dan nanti di permissionnya itu berdasarkan dari tag-nya, itu lebih gampang. Oke, itu ya. Terus kemudian kemudian dengan menggunakan dua tadi, dengan menggunakan kombinasi role based dan tagging, maka kita bisa mendapatkan attribute based access control atau ABAC. Oke, supaya nanti lebih enak kita dalam akses kontrolnya. Oke, kita permissionnya lebih gampang, lebih enak untuk di manajemen juga. Katakanlah seorang user boleh akses semua service. Katakanlah ini ya, ini aja. Katakanlah ini ada tim A, user di tim A. Nah, user di tim A ini, dia boleh akses untuk semua yang tag-nya project A. Contohnya, tim B, dia boleh akses untuk semua yang ada tag project B, gitu. Jadi meskipun dia di sini beda-beda resource ya, tapi karena dia tag-nya sama, maka si user itu dia punya permission ke situ. Jadi dibandingkan kita kasih permission-nya itu satu-satu ke itemnya, mending kita pakai tag, lebih enak di situ. Itu ya, lebih enak, terus kemudian lebih fleksibel juga, dan di permission-nya pun juga lebih enak untuk dibacanya. Oh, ini dipakai untuk tag yang ini, kayak gitu. Itu ya. Terus kemudian implementasinya gimana? Gampang sih. Jadi untuk kita implementasikan si ABAC ini, oke, kita nanti set dulu ya untuk kontrol atribut dari identity-nya. Terus kemudian kita di sini perlu atribut untuk resource-nya. Jadi atribut di sini tag-nya ya. Jadi perlu kita tambahkan tag untuk si resource-nya. Terus kemudian nanti kita konfigurasikan permission-nya berdasarkan dari si atribut atau tag-nya tadi. Terus kemudian kita coba tes. Kita create resource yang baru dan kita cek apakah nanti si permission-nya dia otomatis apply di situ. Itu ya. Jadi nanti kita bisa kok kontrol buat apa namanya, kita bikin kayak policy gitu. Kita bikin aturan supaya nanti untuk instance yang baru atau resource yang baru dibuat itu dikasih tag apa di situ. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus
Berikutnya, untuk user luar, gimana cara untuk autentikasinya. Jadi, kalau ada user dari luar akun, itu masuk dalam kategori federation biasanya, jadi user luar. Nah, untuk user luar ini nanti, atau disebut dengan identity federation ya, untuk identity federation nanti, untuk si user itu tetap akan diautentikasi sama si sistemnya. Jadi user authentication completed by a system. Jadi sistemnya di luar AWS di sini ya, external to AWS account. Oke, jadi sekali lagi, identity federation itu nanti si usernya diautentikasinya di luar akun AWS. Contohnya, diautentikasinya di Active Directory, diautentikasinya sama Facebook, diautentikasinya sama Twitter, contohnya ya. Nah, itu identity federation. Jadi, diautentikasi oleh user di luar dari akun. Oke. Terus kemudian nanti supaya si identity federation ini dia bisa punya akses ke akun kita, berarti nanti kita harus konfigurasikan dulu untuk si federation-nya, dan nanti setelah kita konfigurasikan si federation-nya, maka nanti kita bisa mengaktifkan untuk penggunaan atau untuk aksesnya dengan 3 cara. Oke, jadi nanti di sini kita bisa menggunakan yang namanya STS. Oke. Nah, STS ini nanti ada 2 ya. Kalau public dia pakai Identity Service Provider, terus kemudian kalau enggak menggunakan Custom Identity Broker Application. Jadi kita bikin aplikasi sendiri dengan menggunakan SDK-nya AWS, untuk nanti si aplikasi ini yang akan memintakan STS-nya, yang akan memintakan token-nya ke AWS, kayak gitu. Atau bisa juga menggunakan SAML. Oke, kalau pakai SAML di sini biasanya sudah ada federation trust ya. Jadi kita sudah membangun trust antara si identity provider-nya sama si akun AWS-nya. Kayak gitu. Nanti kalau udah ada trust, baru nanti dia pakai sample accession, jadi pakai kode-kode gitu untuk nanti diberikan aksesnya. Atau nanti kita bisa menggunakan juga Amazon Cognito. Tapi kalau Cognito, dia service tersendiri ya. Dia service tersendiri, dan service Cognito ini dipakai buat autentikasi dan otorisasi, tapi untuk user aplikasi biasanya. Oke, yang jelas untuk authentication-nya secara overview-nya adalah sebagai berikut. Jadi si user nanti dia aksesnya ke identity broker. Jadi nanti ibaratnya loginnya ya. Loginnya itu nanti akan diarahkan ke identity broker. Yang nanti identity broker itu dia akan meneruskan ke identity provider, autentikasinya diteruskan. Setelah terautentikasi, baru nanti setelah authentication ya, setelah authenticated ya, authenticated, terautentikasi gitu, maka nanti si identity broker dia akan request untuk temporary credential ke STS. Ya nanti si temporary credential itu akan memberikan, si STS akan memberikan temporary credential ke aplikasi. Ini nih, kalau nggak seperti ini nih. Ini ya, ini gambar yang lebih enak lagi. Jadi gini, si user, sekali lagi, user dia akses si brokernya. Nah, brokernya ini diakses dari aplikasi. Oke, aplikasi brokernya. Aplikasi broker dia ada login-loginnya biasanya. Nah, pada saat login nih, pada saat login, kredensial untuk loginnya itu akan dibawa sama si identity broker, kemudian nanti untuk diautentikasi ke corporate identity store. Kalau misalkan kredensial ini oke, maka nanti si identity broker dia akan minta, oke, dia akan minta token ke si STS-nya. Yang nanti si STS ini untuk tokennya itu sudah include a role dan policy. Oke, sehingga nanti si tokennya, oke, dia request token, terus kemudian si STS akan memberikan tokennya, STS akan memberikan tokennya, ya nanti si token ini nanti itu akan diberikan ke si aplikasi. Oke, jadi aplikasi dapat tokennya. Ya nanti si token ini dipakai sama si aplikasi untuk akses AWS Management Console atau dipakai untuk akses service AWS yang lainnya. Jadi pakai si token ini. Jadi bisa dikatakan token ini kayak tiket. Jadi ceritanya si user dia request, dia login untuk dapat tiket, tiketnya dipakai buat akses ke AWS Resource atau dipakai buat login. Itu ya. Nah, berikutnya ada pakai SAML. Nah, kalau pakai SAML, dia konsepnya sama, cuman dia nggak pakai ini ya, nggak pakai si STS-nya, tetap pakai STS, cuman konsepnya dia pakai SAML. Kalau SAML itu dia nggak perlu identity broker sebenarnya, nggak perlu identity broker. Cuman ada cumannya ya. Cuman nih, si identity store-nya ini dia udah harus ada federation trust dengan AWS.
Jadi udah kita konfigurasikan untuk Federation Trust-nya ke AWS. Oke, setelah kita konfigurasi Federation Trust-nya, ini nanti SAML assertion-nya itu akan dipercaya sama si AWS supaya nanti si usernya dia bisa masuk ke dalam si AWS-nya. Jadi konsepnya gini, pertama ingat ya, harus ada Federation Trust dulu. Jadi caranya yang pertama, si user dia masuk ke dalam URL login ya, login ke portal loginnya perusahaan. Terus nanti di sini loginnya itu akan loginnya kan dari portal, terus kemudian nanti akan diarahkan ke IDP si IDP-nya, identity provider-nya. Contohnya LDAP atau Microsoft Active Directory gitu kan. Terus nanti kalau sudah terautentikasi, maka nanti untuk si informasinya dibawa ke portal, kemudian si portal ini akan memberikan SAML accession. Jadi si IDP-nya dia akan memberikan SAML accession. Jadi SAML accession itu dia bentuknya code ya. Code yang dia ditempelkan di URL. Jadi dia ditempelkannya di URL dari si request-nya. Ya nanti si SAML ini, SAML accession-nya ini, kode-kodenya ini, itu nanti bisa jadi dikirimkan ke ini ya, sign in endpoint untuk SAML-nya, ke STS-nya. Oke, jadi SAML-nya dikirimkan ke si STS untuk nanti dapat kredensial, dapat token gini. Ya nanti si tokennya itu diberikan kepada si user-nya, dan user dia akan menggunakan token tersebut untuk akses ke manajemen konsolnya. Jadi ini dipakai untuk SSO. SSO untuk contohnya ya, untuk login perusahaan itu bisa dipakai untuk login ke AWS. Itu ya. Jadi itu kalau misalkan kita pakai SAML. Tapi sekali lagi, kalau SAML itu harus ada Federation Trust dulu. Jadi kita harus konfigurasi dulu. Dan kalau pakai SAML, enaknya kita nggak perlu bikin kayak application broker tadi. Kayak identity broker tadi ini nggak perlu. Kalau kita pakai si SAML. Oke? Itu ya. Jadi, sorry. Nah, kalau kita pakai SAML, kita nggak perlu identity broker di sini. Oke? Tapi di sini si corporate identity store nggak perlu ada Federation Trust. Tapi kalau si SAML harus ada Federation Trust dulu. Oke? Nah, terus kemudian berikutnya ada juga yang namanya Cognito. Jadi Cognito ini dia adalah fully managed service ya. Jadi service yang benar-benar full di manage sama si AWS. Jadi kita nggak perlu manage servernya dan sebagainya. Yang nanti si Cognito punya kapabilitas untuk menyediakan service terkait dengan autentikasi, otorisasi, dan user management untuk web dan mobile application. Jadi memang Cognito ditujukan untuk aplikasi sih di situ. Jadi login ke aplikasi dipakai untuk kita menyediakan login ke aplikasi. Tapi nanti login ke aplikasi itu juga bisa menjadikan si aplikasi bisa akses ke resource yang ada di AWS. Oke? Nah, di sini si Cognito dia menyediakan Web Identity Federation di sini. Jadi kita bisa pakai ini ya, pakai login with Facebook, login with Amazon account, login with Google dan sebagainya. Yang mana web identity-nya dia udah harus support untuk OIDC atau OpenID Connect. Jadi kalau si identity provider-nya ya atau si web identity federation, web identity provider-nya dia sudah support buat OpenID Connect, dia bisa pakai si Cognito. Oke. Terus nanti di sini si Cognito dia juga bisa menambahkan federated identity. Beberapa yang federated itu yang terkenal sih. Contohnya kayak Facebook, Google, Amazon. Nah, untuk beberapa yang federated ini dia bisa menggunakan SAML. Pokoknya tadi ya, kalau dia udah ada federated trust, jadi udah ada kepercayaan antara si provider sama AWS, itu bisa pakai SAML. Oke? Terus kemudian nanti di Cognito itu juga ada namanya user pool. Jadi user pool ini adalah kumpulan user yang nanti bisa dipakai untuk sorry. Maaf, batuk-batuk. Oke, jadi user pool ini adalah sekumpulan user yang nanti bisa dipakai untuk masuk ke dalam aplikasi. Ya nanti si user pool ini ketika dia sudah berhasil login bisa ditukar dengan identity untuk bisa masuk ke AWS. Oke, kurang lebih seperti ini untuk konsepnya. Jadi nanti dari web atau mobile application, itu loginnya diarahkan ke Cognito. Jadi authenticate and get token. Diarahkan ke Cognito ya untuk loginnya. Terus kemudian nanti pada saat ke Cognito, katakanlah di sini kita login with Facebook gitu kan, contohnya ya. Berarti nanti untuk si kredensialnya ya login with Facebook ya nanti itu akan diarahkan ke si Facebook yang dia sebagai federating IDP-nya. Terus kemudian nanti si Facebook dia akan memberikan IDP token. Nah, IDP token-nya dia akan diberikan ke Cognito.
Terus kemudian Cognito dia akan memberikan si IDP token itu ke si aplikasinya. Oke, jadi si aplikasi dia punya tokennya di sini. Terus kemudian berikutnya si token itu ditukar dengan kredensial yang ada di AWS. Jadi exchange token for AWS credential, ditukerin, dibawa lagi nih. Nah, cuman bedanya apa? Pada saat minta tokennya ya, si aplikasi minta token, aplikasi itu minta lock tokennya ke user pool. Terus kemudian pada saat ditukarkan tokennya untuk bisa akses ke AWS, itu ditukarkannya ke identity pool di sini. Beda ya. Yang nanti si identity pool ini dia akan memberikan kredensial AWS. Yang nanti si aplikasi punya kredensial di AWS untuk nanti bisa akses ke service-service yang ada di AWS. Gitu sekali lagi, ibaratnya kayak kita tukeran tiket di sini. Yang awalnya kita tiket buat login ke aplikasi, ditukar tiket untuk login ke AWS. Nanti kalau sudah dapat tiket untuk login ke AWS, ya baru dia bisa akses ke AWS. Kurang lebih seperti itu sih untuk sedikit analoginya. Itu ya. Oke, jadi untuk session keempat kita sudah membahas tentang IAM role di sini. Jadi untuk dipakai untuk menyediakan temporary security credential assumable by person, application, or services. Terus kemudian nanti kita juga tadi sudah membahas STS ya, atau security token service yang memungkinkan kita untuk request temporary AWS credential untuk bisa akses AWS-nya. Dan juga dengan menggunakan Identity Federation, user authentication itu tetap akan di luar dari akun AWS. Jadi user authentication-nya itu nggak di AWS-nya, tapi di luar dari AWS. Cuma nanti akhirnya jadi bisa akses untuk resource yang ada di AWS. Nah, untuk kita bisa implementasi itu, kita menggunakan STS, SAML, atau Cognito. Jadi ada 3 cara ya untuk kita gunakan itu. Oke, kurang lebih itu untuk session keempat. Dan kita masuk ke section yang kelima, multiple account. Gimana caranya kita melakukan manajemen untuk multiple account. Jadi, gini. Kemarin sudah sempat kita bahas ya, di yang VPC ya. Jadi, ada bentuk yang multi VPC, ada bentuk yang multi account. Pada saat kita coba untuk meletakkan solusi kita di AWS. Jadi kalau kita pas membangun solusi di AWS, itu ada yang bentuknya multi VPC dalam satu akun atau multi account dalam satu organisasi. Nah, biasanya sih kalau yang multi account itu organisasi ya, yang udah besar lah di situ. Nah, keuntungan daripada si multiple account biasanya adalah dia dipakai untuk mengisolasikan bisnis unit atau departemen sekalian. Kalau VPC itu lebih ke resource aja, tapi kalau misalkan kita pengen sampai ke departemen, sampai ke akses user dan sebagainya, itu lebih enaknya memang kalau kita gunakan multiple account, terutama kalau udah kompleks banget di situ. Terus kemudian kita bisa isolate development, test, and production environment sekalian. Kita bisa isolate juga buat auditing datanya, jadi biar nggak nyampur-nyampur ya untuk auditing datanya, serta untuk recovery datanya juga. Terus nanti, kalau kita pakai multiple account, kita juga bisa pisahkan ya, mana akun yang biasa, mana akun yang memang dipakai untuk pengaturan, mana akun yang dipakai buat deploy untuk si workload-nya, kayak gitu. Kita bisa bagi-bagi fungsi dari masing-masing akun dipakai buat apa. Oke? Itu ya. Terus kemudian, easier to trigger cost alert for each business unit's consumption. Jadi, cost. Ini yang penting. Karena apa? Billing itu dia ada di masing-masing akun. Jadi satu akun, satu billing. Oke? Dan kita nggak bisa pecah. Satu akun, beberapa billing nggak bisa. Satu akun, satu billing. Kalau kita mau pecah, ya kita pecah jadi beberapa akun. Oke, supaya nanti masing-masing akun dia generate billingnya sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi ingat, satu akun, satu billing. Sehingga kalau misalkan kita organisasi yang besar, ada banyak departemen di situ, kemudian masing-masing departemen pengeluarannya itu spesifik ya, sendiri-sendiri. Nah, lebih baik kita pakai yang multiple account. Oke, itu ya. Kedengarannya ini ya, menarik. Oh iya, multiple account nih, gitu. Tapi di situ juga ada challenge-nya sebenarnya. Ada tantangan tersendiri untuk kita bisa manajemen dari multiple account ini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan security management terhadap masing-masing akunnya. Oke, terutama di IAM policy replication. Jadi kalau misalkan kita banyak ini ya, banyak akun gitu kan. Berarti kan di situ kan kita harus ngatur untuk permission dari masing-masing akunnya seperti apa. IAM policy-nya seperti apa di dalam akun.
Oke lah, kalau misalkan katakanlah masing-masing departemen tadi ya, atau masing-masing akun ada tim yang megang, it's okay lah, masih enak di situ. Tapi kalau ternyata timnya itu mungkin nggak terlalu banyak, satu tim itu kadang dia handle-nya 2-3 akun gitu kan, itu agak sedikit susah ya untuk kita mengatur itu semua. Oke, belum lagi kalau misalkan ternyata kita diharuskan untuk membuat akun yang baru, untuk katakanlah meletakkan aplikasi baru, atau mungkin untuk departemen yang baru. Bikin akun baru itu banyak proses manualnya di situ. Terus belum lagi ada kepikiran. Biasanya kalau misalkan kita pengen ngecek semua pengeluaran ya, semua pengeluaran dan kita pengen gabungkan di situ, itu nggak by default nggak bisa kita lakukan dengan multiple account yang biasanya. Jadi masing-masing akun itu ya satu billing gitu, satu akun satu billing. Kita nggak gabungin. Oke, kalau mau kita gabungin secara manual itu pusing juga sih tapi di situ. Oke, terus kemudian berikutnya terkait dengan centralized governance. Oke, jadi gimana caranya nanti kita bisa melakukan manajemen dari akun ini secara terpusat dan juga untuk memastikan konsistensi dari konfigurasi kita ke beberapa akun. Nah, di sini si AWS menyediakan satu service yang bisa membantu kita untuk melakukan manajemen beberapa akun dengan lebih mudah, yaitu dengan menggunakan AWS Organization. Jadi, si AWS Organization ini, dia bisa secara terpusat untuk mengirimkan policy atau menjalankan policy ke beberapa akun sekaligus. Jadi kita bisa bikin aturan, kita bisa bikin permission policy gitu, yang nanti si permission-nya itu bisa kita langsung push ke beberapa akun sekaligus. Oke? Nah, di sini untuk manajemen dari si AWS Organization itu berdasarkan dari grup. Jadi group based account management. Jadi kita bisa bikin beberapa grup di dalam organisasi yang nanti kita masukkan si akunnya ke dalam si grup tersebut. Terus kemudian untuk kita mengatur si service atau kita mengatur permission di dalam masing-masing dari si akun, kita nanti ada policy-nya juga di dalam si organization. Ada namanya service control policy ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Terus di organization juga nanti kita bisa create akun dengan mudah. Jadi kita nggak pakai proses yang belibet lama ya. Kita kalau mau create account tinggal klik aja create new account gitu. Masukkan beberapa parameternya, masukkan emailnya, udah selesai. Oke, cepat. Nah, terus kemudian dengan menggunakan si organization, kita juga bisa menggabungkan billing. Billing dari masing-masing akun. Jadi billing dari masing-masing akun kita gabungkan. Volume dari masing-masing akun kita gabungkan untuk dapat diskon juga. Menarik ya, itu kalau kita gunakan si organization. Terus kemudian, si organization ini dia API base ya. Jadi untuk kontrolnya itu berdasarkan dari API. Jadi kalau misalkan kita mau via CLI, bisa, mau via manajemen konsol bisa, mau via aplikasi pakai SDK untuk kita kontrolnya, digabungkan dengan komunikasi dari aplikasi yang kita bangun, itu bisa. Itu ya, jadi API base untuk kontrol dari si AWS Organization. Dan kalau saya ilustrasikan, ya bentuknya kurang lebih seperti ini sih. Jadi ini AWS Cloud ya, yang nanti di sini kita mungkin ada beberapa akun. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun. Terus kemudian 5 akun ini nanti kita pilih salah satu akun. Jadi ada namanya primary account. Primary account ini dia adalah akun yang kita buat AWS Organization di dalamnya. Jadi akun yang create organization itu disebut dengan primary account. Yang nanti di dalam primary account itu nanti ada namanya di dalam primary account dia create AWS organization. Dia create organization. Dan si primary account ini dia sebagai root account. Ingat ya, ini bukan root user ya, root account. Ini aja. Nah, root account itu adalah akun yang dia buat organization. Terus kemudian nanti di sini kita di dalam root account, oke, di dalam root account, di dalam organisasi, kita bisa bikin grup yang grupnya disebut sebagai organisasional unit atau OU. Jadi kita di sini bisa bikin beberapa OU, oke. Terus nanti kalau sudah, di beberapa OU ini bisa kita tempelkan account. Jadi nanti account-account yang di luar, yang terpisah, itu kita bisa jadikan member atau anggota dari organization. Kemudian nanti kita bisa masukkan ke OU yang mana. Itu ya. Jadi terus gini, akun ini nggak harus member dari OU. Bisa jadi di dalam satu root account itu bisa langsung ada AWS account. Jadi nggak harus
masuk ke dalam OU semuanya, bisa jadi di sini ada account sendiri. Oke, jadi nggak masuk ke dalam OU, nggak masalah di situ. Oke, terus kemudian nantinya kita bisa bikin yang namanya Service Control Policy atau SCP. Nah, si Service Control Policy ini atau si SCP ini nanti tujuannya adalah untuk membatasi si akun itu dia bisa pakai service AWS yang mana aja. Oke, itu ya. Jadi fungsi dari service control policy itu untuk membatasi si akun nanti di dalam akun itu nanti dia bisa menggunakan service apa aja. Contohnya, akun A hanya dibatasi untuk menggunakan VPC sama EC2. Kita bisa konfigurasikan seperti itu. Oke. Terus kemudian berikutnya, kalau sudah kita buat si SCP-nya, kita bisa bikin multiple SCP ya. Jadi nggak harus satu SCP, kita bisa bikin multiple SCP ini. Terus kemudian nanti kita bisa tempelkan ke OU yang memang kita perlu untuk kasih SCP-nya. Oke, dan si SCP ini nanti bisa kita tempelkan ke root, nanti akan inherit ke bawah, kita tempelkan ke single account, atau kita tempelkan ke si OU-nya. Kalau kita tempelkan ke OU, nanti akan inherit ke bawah. Jadi nanti anggota dari OU-nya itu akan ketempelan si SCP-nya. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, ini ya, katakanlah kalau SCP A saya tempelkan ke root, berarti nanti semua akun bakalan punya atau bakalan ketempelan SCP A. Terus saya katakanlah di sini ada SCP B. SCP B saya tempelkan ke development OU. Sehingga kalau saya tempelkan ke sini, hanya member dari development OU aja yang punya SCP B. Kayak gitu. Oke, SCP C saya tempelkan langsung ke akun. Itu juga bisa. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi, si SCP ini karakteristiknya adalah atau fungsinya adalah untuk memungkinkan kita mengatur service apa, which service are accessible to IAM user in member account. Jadi, service apa yang bisa dikelola sama IAM user di dalam akun, di dalam member account. Oke, jadi lebih ke mengatur service apa yang boleh dipakai atau enggak. Service apa yang boleh diatur sama IAM user di dalam akun itu tuh yang mana. Kayak gitu. Terus, ini yang perlu di-note. SCP cannot be overridden by the local administrator atau oleh si IAM user lokalnya atau oleh si root account dari masing-masing akunnya. Jadi dari masing-masing akun itu kan kita masih bisa config IAM-nya ya. Nah, si IAM di dalam akun itu nggak bisa override si SCP-nya. Jadi contohnya ya, di SCP-nya itu kita izinkan ya di dalam SCP itu kita hanya mengizinkan EC2 dan VPC. Nah, terus IAM user di dalam akun itu dia pengen memberikan permission supaya bisa menggunakan si S3. Maka hal itu tidak akan terjadi. Karena si SCP sudah membatasi aksesnya hanya ke service EC2 dan VPC. Di luar itu nggak boleh. Maka nanti si IAM user mau muter-muter kayak gimana, ya tetap nggak bisa pakai service yang lain. Oke ya? Cuman si IAM user masih bisa berlaku asalkan masih dalam cakupan dari si SCP-nya. Jadi ibaratnya si SCP itu kalau misalkan kita berbicara tentang akun ya, kita berbicara tentang akun. Nah, dalam akun ini itu udah ada ini nih, kita udah konfigurasi untuk SCP. Oke, SCP-nya seluas ini. Si SCP ini dia boleh VPC, terus boleh EC2 gitu kan. Nah, kalau nanti di luar dari SCP, kalau misalkan nanti ada IAM user, yang IAM user itu mau pakai S3, maka nanti di sini tidak diizinkan. Karena yang diizinkan adalah VPC dan EC2. Jadi kalaupun kita ingin mengatur untuk IAM-nya, kalau kita ingin mengatur IAM user atau katakanlah IAM policy-nya, yaitu hanya di dalam cakupan dari si SCP itu. Kayak gitu. Konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan dari SCP. Kita bisa create sebuah policy yang block service access untuk specific action. Contohnya, deny user, kok deny sih? Deny ya. Jadi kita deny untuk user dari disabling CloudTrail untuk semua member account. Contohnya. Contohnya lagi. Kita bikin sebuah policy yang nanti mengizinkan untuk full access ke specific service. Contohnya, allow full access to Amazon EC2 and CloudWatch. Atau kita juga bisa bikin policy yang enforce tagging resource.
kayak gitu. Yang jelas si SCP ini dia nggak bisa di-override sama lokal admin, nggak bisa di-override sama IAM di dalam masing-masing akunnya. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu untuk yang section kelima. Jadi di section kelima kita sudah membahas juga bagaimana kita memanage multiple AWS account di situ untuk mengisolasi business unit, development, test environment, dan juga regulated workload atau mungkin auditing data sekalian. Terus kemudian dengan organization di sini memungkinkan kita juga untuk create akun dengan mudah dan juga menggabungkan billingnya. Sama satu lagi ya, si AWS Organization ini juga bisa menggabungkan usage atau penggunaan. Jadi katakanlah akun satu, akun A, dia penggunaan S3-nya dia pakai 10 giga. Akun B, S3-nya dia pakai katakanlah 10 giga gitu. Yang nanti kita bisa menggabungkan ya untuk usage keduanya digabungkan jadi satu, jadi 20 giga. Itu bisa. Nah, kalau S3 kan dia semakin banyak penggunaan semakin gratis ya. Jadi kalau pas kita consolidate, pas kita gabungkan usage-nya juga dan penggunaannya jadi banyak, itu nanti dapat diskon di situ. Itu ya. Terus kemudian dengan menggunakan si organization kita juga bisa konfigurasikan buat akses kontrol ke beberapa akun dengan menggunakan si service control policy. Itu ya. Itu untuk yang terkait dengan multi account di situ. Oke. Nah, di sini, ini ada modul 8 ya. Di modul 8 saya akan sedikit informasikan lah. Di modul 8 apa sih yang diinginkan gitu. Di lab modul 8 maksudnya. Di lab modul 8 di sini nanti yang diinginkan adalah supaya ada kontrol AWS account access by using IAM. Jadi kita kontrol akses untuk AWS-nya, account AWS-nya dengan menggunakan IAM. Oke, di sini nanti, di sisi bisnisnya ya, kita si Sofia, masih ingat ya Sofia, anaknya Frank sama Martha. Si Sofia, dia mikir nih di sini. Si cafe itu harus menentukan what level of access user should have across cloud resources. Oke. Di situ, si usernya itu harusnya dia punya akses di level mana aja di resource yang sudah digunakan sama si Sofia. Oke. Terus kemudian nanti, karena gini, mereka nanti akan meletakkan atau membuat akses kontrol itu, oke, ke beberapa AWS account. Jadi ceritanya ada beberapa AWS account yang dimiliki sama si Sofia, sama si cafe-nya, dan ingin dikonfigurasikan ya di situ untuk permission-nya. Oke, jadi supaya nanti ya orang A dia punya akses kemana, B bisa kemana, kayak gitu. Oke, jadi lebih untuk mengatur di situ. Nah, kebetulan di sini si Matteo jalan-jalan nih. Si Matteo sedang jalan-jalan ke kafe dan dia bercerita ke Sofia, oke, tentang fitur dari IAM service. Sehingga si Sofia akhirnya memutuskan atau berencana untuk menggunakan si IAM untuk menyelesaikan objektifnya dia. Jadi untuk mengatur permission dari masing-masing usernya supaya si user itu bisa akses ke service mana aja. Itu ya. Jadi di challenge lab-nya kali ini adalah pertama konfigurasikan IAM group dengan policy sama IAM user, terus login sebagai nihil dan coba tes aksesnya di situ. Terus kita konfigurasikan untuk database admin user access di sini dan kita coba login sebagai database administrator dan coba untuk resolve database connectivity issue. Terus kemudian yang terakhir, kita gunakan IAM Policy Simulator untuk simulasi policy-nya. Dan nanti di situ kita create sebuah custom IAM Policy dengan sebuah visual editor. Oke, itu ya. Jadi creating IAM Policy dengan visual editor. Nah, saya sedikit tambahkan juga, sedikit informasi kan. Jadi ada namanya IAM Policy Generator ya. Oke, IAM Policy Generator. Ini saya tunjukkan sekilas. Jadi IAM Policy Generator ini adalah satu service, ini masih di luar service sih sebenarnya. Ini gratis sih makanya. Oke, jadi policy gen. Nah, si policy generator ini bisa kita pakai untuk kita generate policy. Jadi kita nggak perlu repot-repot ya di sini ya untuk coding policy-nya gitu kan, ngantuk-ngantuk coding ada yang error kan pusing. Di sini jadi kita bisa pakai si generator ini untuk bikin policy-nya. Dan nanti kita nggak cuma bikin IAM policy ya, kita bisa bikin banyak policy di sini. Oke, kita contohkan di sini sebuah IAM policy. Diklik IAM policy-nya.
Nah, nanti di sini efeknya apa? Allow atau deny. Allow-nya buat apa? Allow-nya buat service apa nih? Service, katakanlah saya service S3. Diklik service S3-nya. Terus untuk action yang mana? Oke, kita sebutkan untuk action yang mana di sini. Untuk action apa? Mau semua action atau action tertentu? Kita kalau misalkan action tertentu, kita tinggal centang aja di sini. Kalau semua action, tinggal centang aja di sini. Terus kemudian nanti kita sebutkan untuk S3 yang mana permission ini akan untuk memberikan akses ke S3 yang mana. Nah, nanti kita sebutkan untuk si ARN dari S3 yang nanti akan diakses sama user yang ketempelan IAM policy ini. Oke, contohnya di sini kita ARN titik 2 AWS segmen partisinya titik 2 nama servisnya S3 terus titik 2 region titik 2 akun titik 2 baru resource-nya. Cuman gini, kalau terkait dengan si S3 itu kita nggak perlu nyebutkan region, kita nggak perlu nyebutkan account ID sebenarnya. Kalau kita pakai si S3. Jadi ARN untuk S3 itu nggak perlu untuk menyebutkan region dan account ID. Kenapa? Karena si S3 sendiri, nama dari bucketnya itu unik. Jadi namanya sendiri aja sudah bisa jadi identifier. Jadi nggak perlu kita sebutkan kita nggak perlu sebutkan untuk region dan akun ID-nya. Oke? Karena nama bucketnya itu sudah unik di situ. Kalau udah, di sini kita add statement. Oke, kalau mau kita bisa tambahkan ini sih, conditional sih. Kita tambahkan condition-nya di sini kalau mau. Jadi condition-nya bolehan untuk di sini ini aja ya. Condition-nya string like. Oke, username-nya katakanlah Bondan, contohnya ya. Kita add condition di sini, kemudian kita add statement-nya. Oh, sorry, no action selected. Oh, sorry. Oke, karena tadi ini saya, ini ya. Coba ini saya copy dulu, ini saya hilangin dulu. Masukkan ke sini lagi, terus value-nya adalah Bondan. Oke, udah. Terus kita add statement. Nah, ini terus kita tinggal klik generate policy, ini jadi policy-nya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Nggak perlu repot-repot coding dari awal, terus kita memperhatikan si ininya nih, kurung kurawal, kurung sikunya, kita bisa pakai policy generator sebenarnya. Tuh. Oke, itu ya sedikit informasi aja untuk mempermudah hidup sebenarnya. Oke, itu ya. Jadi untuk challenge lab-nya silakan dicoba nanti karena cukup menarik sebenarnya untuk yang challenge lab ini. Jadi nanti kurang lebih gini ya. Jadi nanti untuk final product-nya seperti ini untuk diagram arsitekturnya. Jadi nanti untuk IAM resource-nya nanti ada cafe role di sini yang nanti akan ditempel ke situ instance. Terus kemudian ada Nikhil dan ada Olivia. Oke, terus kemudian Nikhil dia anggota dari application developer yang nanti ditempelin policy terkait dengan application developer. Olivia anggota dari DB admin group yang nanti ditempelkan policy untuk itu. Terus nanti kalau sudah dicoba ya ini untuk berinteraksi dengan resource yang ada di sini nanti. Oke, jadi resource-nya nanti dia ada ini ya, ada 2 instance. Instance yang nanti dev instance sama satu lagi production instance. Terus kemudian nanti ada database di sini. Nah, si database-nya harusnya bisa diakses atau bisa di-manage sama si anggota dari DB admin group, jadi si Olivia. Nah, si instance-nya, terutama instance dev sama Cloud9 access-nya, itu harusnya dimiliki sama Nikhil sebagai developer. Itu ya. Jadi kayak gitu konsepnya. Terus kemudian, ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, nah, bisa dicoba ya, jangan lupa dicoba nanti. Terus untuk yang modul kali ini, ya kurang lebih itu untuk modulnya. Jadi untuk summary-nya sendiri, jadi yang pertama, kita sudah belajar ya di sini terkait dengan tujuan dari si IAM, user, group, sama role. Udah kita bahas tadi ya. Jadi user sama group, user itu punya kredensial. User bisa dipakai buat login di situ. Terus role itu juga punya permission, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Role harus dimiliki sama, role harus digunakan sama user atau service atau yang lainnya. Group bisa kita pakai untuk mempermudah dalam kita memberikan permission kepada si user. Terus kemudian di sini juga kita sudah belajar juga terkait dengan bagaimana kita mengizinkan user federation di dalam sebuah arsitektur untuk bisa akses dan untuk bisa kita tingkatkan security-nya.
Terus kemudian kita juga sudah belajar tentang organization dan juga service control policy untuk meningkatkan security di dalam arsitektur kalau kita menggunakan multiple account. Terus juga kita sudah membahas juga gimana caranya manage multiple account dan terakhir konfigurasi dari si IAM user. Jadi ingat ya, IAM user itu default-nya dia nggak bisa login kemana-mana. Jadi kita harus tentukan dia mau login ke manajemen konsol atau dia mau login ke CLI atau nanti digunakan sama SDK. Oke? Terus dan by default si user itu nggak punya permission. Jadi kita harus tempelkan policy supaya nanti si user punya permission. Oke? Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk diselesaikan untuk knowledge check-nya. Oke? Tinggal dijawab aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam si knowledge check-nya. Terus di sini ada contoh soal. Oke, sample exam question, contoh soal untuk examnya nanti. Oke, di sini ada sebuah perusahaan, ceritanya ada sebuah perusahaan yang dia nyimpen access key. Nyimpen access key ya, access key ID sama secret access key di sebuah text file. Ingat ya, access key ID dan secret access key ini digunakan untuk nanti authentication ya, authentication. Oke, atau dipakai buat login gitu ke CLI dan ke SDK. Jadi kalau kita pakai SDK dan CLI untuk aksesnya, untuk autentikasinya itu pakai access key ID sama secret access key. Diingat lagi ya, ini sudah pernah dibahas juga di yang kelas foundation. Jadi diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi. Autentikasinya kalau untuk di CLI sama SDK itu pakai access key sama secret access key. Nah, kebetulan untuk access key sama secret access key-nya disimpan di sebuah text file di dalam custom EMI. Dan si perusahaan dia menggunakan si access key tersebut untuk akses ke DynamoDB dari sebuah instance yang dibuat dari EMI tersebut. Nah, si security team-nya itu perlu untuk melakukan improvisasi, terutama dalam hal security. Gimana caranya mereka bisa meningkatkan solusi yang lebih aman di sini. Oke? Nah, di sini solusinya adalah sudah pernah kita bahas ya. Tadi kita sudah pernah bukan sudah pernah ya. Sudah saya demokan tadi, sudah pernah saya demokan, yaitu di sini kita bisa menggunakan role. Jadi kalau kita pakai role di sini ceritanya, kalau kita pakai role, kita nggak perlu untuk naruh access key ID sama secret access key di dalam sebuah text file di OS-nya. Karena dia udah langsung nempel ke instansinya langsung kalau si role itu. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk tambahan belajar-belajar, silahkan bisa dicek untuk Well Architected Framework untuk security pilarnya. Terus silahkan juga baca-baca tentang frequently asked question terhadap IAM. Gimana caranya kita bisa bikin IAM dan konfigurasi IAM. Dilihat, tonton videonya. Terus kemudian identity at different layer. Tonton juga videonya. Kemudian juga identity provider and federation, khusus buat kalau misalkan kita memberikan akses kepada user-user federation atau federated user, dibaca juga di sini. Oke, itu ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak atas atensinya di sini. Jangan lupa ya untuk dikerjakan untuk knowledge check-nya dan jangan lupa dicoba untuk lab-nya karena di situ akan bisa memberi gambaran yang lebih jelas untuk rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Dan berhubung besok weekend, jadi saya sampaikan happy weekend for all. Selamat beristirahat di sini. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya, Bondan, undur diri dulu. Jaga selalu kesehatannya. Semoga kita selalu sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.